Hanya ketika bersaing dengan seorang Grandmaster pedang, seseorang akan benar-benar dapat melihat kelemahannya sendiri. Meskipun, Sword Realm, Jining sangat tangguh, memungkinkan dia untuk mengontrol dengan sempurna setiap serangan pedang yang dia gunakan, kelemahannya adalah terlalu seimbang. Pedangnya tidak cukup cepat, cukup tak terduga, cukup buas itu kurang dalam banyak hal. Ketika Dewa Dunia Black Mist menggunakan seni pedangnya melawan Ning, Ning benar-benar ditekan dalam segala hal. Seni pedang Black Mist benar-benar menakutkan dan berisi seluruh sistem di dalamnya. Tingkat dunia pedang mewakili pemahaman sistematis tentang esensi sejati pedang, memungkinkan seseorang untuk membentuk seluruh dunia dengannya. World God Black Mist jelas sudah mencapai level itu. Memotong, desir, begitulah seharusnya. Sikap kedua dari seni pedang tanpa nama, tidak heran aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Benar, selama pertempuran ini, banyak pertanyaan dan misteri yang membingungkan Ning dihilangkan satu demi satu, menyebabkan Ning merasa sangat bersemangat. Di tanah kelahirannya di bumi, ada pepatah, mendengarkan kata bijak dari seorang guru lebih efektif daripada 10 tahun membaca. Ketika bersaing dengan master pedang yang tangguh seperti World God Black Mist, Ning menemukan bahwa dia meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun tetapi belum pernah bertemu seseorang yang sangat menakutkan di Dao Pedang sebelumnya. World God Black Mist jelas telah menekan tingkat kekuatannya sendiri, membiarkan sedikit saja untuk dipajang. Jika dia membiarkan kekuatan dunia pedangnya meledak sepenuhnya, akan mudah baginya untuk menghancurkan seluruh dunia kekacauan. Meskipun Ning terus melakukan perbaikan, dia masih sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan sebenarnya dari dunia pedang ini. Sikap membunuh. Benar, sikap ini tidak fokus pada stabilitas itu berfokus pada menyerang dan membunuh. Ning perlahan mulai mengerti. Seni pedang, tanpa nama, jurus pertama jurus pedang hati. Seni pedang, tanpa nama, jurus kedua jurus pedang pembunuh. Dia benar-benar berbakat dalam Dao Pedang. Immortal Abyssus menyaksikan dari atas saat World God Blacklist berduel melawan Jining. Setiap seberkas cahaya pedang dari Jining lebih kuat dan lebih ganas daripada yang terakhir karena Dao of the Sword-nya terasa semakin tajam dan mematikan. Dia meningkat cukup cepat. Dugaanku adalah Dark North belum berlatih selama itu, kata Star-Lord of Foxstone sambil tersenyum. Sepakat. Immortal Abyssus mengangguk. Jika seseorang tidak mencapai tingkat dunia dalam satu siklus kekacauan, hampir dijamin bahwa seseorang tidak akan pernah mencapai tingkat itu. Bagi Jining untuk meningkat begitu cepat saat berduel dengan Master Dao of the Sword berarti dia jelas masih dalam masa pertumbuhan awal. Dan sebenarnya, alasan mengapa tingkat peningkatannya secepat ini terutama karena dia belum pernah memiliki kesempatan untuk berduel dengan ahli pedang seperti itu. Tetapi, saat murid berjubah merah dari Immortal Abyssus menyaksikan pertarungan ini, dia merasa lebih malu daripada orang lain. Sekarang apakah kamu mengerti perbedaan antara kalian berdua? Leluhur Immortal Imperius tertawa. Tolong jangan mengolok-olok saya, saudara magang tertua. Pemuda berjubah merah itu berkata dengan tergesa-gesa, baru sekarang aku menyadari bahwa Elder God Dark North bersikap lunak padaku. Jika dia mengungkapkan seni pedang yang mengerikan sejak awal, aku mungkin akan langsung dikalahkan. Seni pedangnya telah sepenuhnya melampaui seni pedang dari apa yang disebut Dewa Penatua tertinggi. Dia harus sebanding dengan 5 jenderal kita. Kemungkinan besar Anda, saudara magang tertua, adalah satu-satunya yang pasti mampu mengalahkannya. Jika saudara magang kakak tertua berkelahi, tentu saja dia akan menang. Tidak ada pertanyaan. Semua rekan murid setuju akan hal ini. Chaos Immortal Abyssus baru bergabung dengan tempat ini setelah bertualang selama bertahun-tahun di dunia luar, dan saat dia melakukannya, dia ditemani oleh murid tertuanya, Ancestral Immortal Imperius. Imperius sangat kuat, tapi dia belum pernah bergabung dengan pasukan batu kabut. Dia adalah sosok yang sangat rendah, tetapi para murid Chaos Immortal Abyssus dan anggota Foxstone tingkat tinggi semua tahu bahwa sosok paling kuat di bawah tingkat dunia di planet ini sebenarnya adalah Imperius. Faktanya, 5 jenderal pernah bergabung bersama untuk menantangnya secara rahasia, tetapi mereka berlima telah dikalahkan. Imperius hanyalah seorang pria rendahan yang tidak suka berkelahi. Karena dia telah berlatih lebih dari sekadar siklus kekacauan, tuannya dan Star-Lord tidak memaksanya untuk pergi keluar dan berpetualang, membiarkannya menjalani kehidupan sederhananya di Foxstone. Mengalahkannya tidak akan mudah. Imperius menyaksikan Ning terus bertarung melawan World God Black Mist. Kalian semua meremehkannya. Ketika World God Black Mist pertama kali menggunakan inkarnasi untuk bertarung, seni pedangnya sebenarnya sangat kuat. Meskipun begitu, dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Dark North. Dewa dunia Black Mist sekarang telah menggunakan dunia pedangnya, tetapi Dark North masih bisa terus bertarung.
Meskipun World God Black Mist meremehkannya, seni pedang pertahanan Dark North benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia terlalu stabil. Pertahanannya kedap udara dan benar-benar sempurna. 5 jenderal lainnya masing-masing memiliki teknik khusus mereka sendiri, tetapi ketika dihadapkan dengan pertahanan kedap udara Dark North pada akhirnya, mereka semua akan dikalahkan. Bahkan saya tidak percaya diri untuk bisa mengalahkannya, kata Ancestral Immortal Imperius. Benar-benar sempurna. Murid-murid lain, yang semuanya menyembah saudara laki-laki magang tertua mereka, semuanya terkejut. Mengingat betapa menakutkannya seni pedangnya jika dia ingin mendapatkan pedang Dao Ancestral Immortal Imperius menggelengkan kepalanya. Itu akan membuatnya benar-benar berbahaya. Sepakat. Semua murid lainnya mengangguk. Dark North sudah sangat kuat dan ahli dalam Dao of the Sword. Jika dia memiliki pedang Dao juga, seberapa mematikan dia nantinya. Ning's Hersworth Realm adalah teknik yang memungkinkan dia kontrol mutlak atas dirinya dan pedangnya. Bahkan mereka yang lebih kuat darinya akan kesulitan untuk mematahkan posisi pedangnya, kecuali perbedaan kekuatannya benar-benar besar. Seni pedang, Nameles, terlalu hebat. Bahkan seseorang seperti World God Northress, yang memiliki akses ke sumber daya istana Fastiven yang perkasa, telah terpesona oleh seni pedang ini. Dan bahkan sampai hari kematiannya, dia masih jauh dari menguasai seluruh seni pedang, Nameles. Suara mendesing. Dewa dunia Black Mist menghentikan serangannya. Ning berdiri di sana, wajahnya dipenuhi keringat. Namun, matanya berkobar karena kegembiraan. Dia baru saja kelelahan secara mental, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan Master Dao of the Sword yang tangguh. Ning secara alami menghargai kesempatan ini. Terima kasih, senior, kata Ning penuh terima kasih. Ning benar-benar sangat berterima kasih. Itu adalah pertempuran yang panjang. Pada awalnya, seni pedangnya terus meningkat, tetapi menjelang akhir dia tidak dapat meningkatkan lebih jauh lagi. Dia telah memanfaatkan sepenuhnya semua wawasan dan pengalaman yang dia peroleh selama 6.000 tahun meditasi di 3 alam. Tidak ada tingkat ledakan yang dapat dipertahankan selamanya. Jelas, wawasan yang telah diperoleh dalam beberapa tahun terakhir tidak cukup untuk memungkinkan dia untuk benar-benar menguasai sikap Killsword dulu. Namun, dia sekarang memahami sebagian besar sikap Killsword. Bagian yang belum dia pahami adalah bagian tersulit, tapi tentu saja, kekuatan seni pedang Ning telah meningkat secara signifikan juga. Jarang bertemu seseorang di Foxstone yang mengerti Dao pedang. Anda bisa datang mencari saya kapanpun Anda mau, kata Dewa Dunia Black Mist sambil tersenyum. Dipahami. Ning sangat gembira. Meskipun Black Mist telah mengatakan, kapanpun Anda mau, Ning tidak akan sebodoh itu untuk benar-benar mencarinya sepanjang waktu. Saat berlatih pedang, seseorang harus memiliki wawasan dan pengalaman tempur yang sebenarnya. Hanya ketika dia memiliki wawasan yang cukup, dia akan mencari Black Mist untuk duel lain. Berdasarkan seberapa cepat saya meningkat, saya harus bisa menguasai sikap kedua dalam waktu sekitar 10.000 tahun. Ning merenung pada dirinya sendiri, jika saya menggunakan menara Heavengezer, saya hanya perlu beberapa abad. Jika bukan karena World God Black Mist, Ning mungkin membutuhkan waktu 100 kali lebih banyak untuk berhasil. Faktanya, sangat mungkin bahwa Ning akan menghadapi hambatan yang akan menghalanginya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menembusnya. Dengan guru yang cakap memberikan bimbingan, dia akan dapat dengan mudah melewati hambatan itu. Seorang guru yang baik bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Utara gelap. Starlord of Foxstone berbicara saat Immortal Abyssus dan World God Black Mist keduanya melihat ke arah Ning. Tuan Bintang. Ning menatapnya dengan hormat. Kamu memang cukup kuat. Foxstone memiliki total 5 jenderal. Mulai hari ini, kamu sekarang yang ke-6. Tuan Bintang tersenyum. Ning sedikit terkejut. Jenderal adalah peringkat penting. Tidak hanya seseorang harus kuat, seseorang pada umumnya juga harus memberikan prestasi bagi anisasi. Dimengerti? Kata Ning buru-buru. Karena kamu seorang jenderal, kami tidak akan terlalu membatasimu, kata Starlord sambil tersenyum. Jika tebakanku benar, kamu mungkin belum berlatih terlalu lama. Benar, kata Ning. Karena Anda hanya berlatih untuk waktu yang singkat, saya membayangkan Anda pasti bekerja keras untuk mencoba dan menerobos ke tingkat dunia. Starlord melanjutkan, itu berarti di masa depan, kamu akan pergi bertualang. Ini adalah sumpah darah kehidupan yang saya ingin Anda buat untuk bergabung dengan pasukan Batu Kabut. Ini cukup longgar. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah gulungan terbang ke bawah menuju Ning. Ning menerima gulungan itu. Siapapun yang ingin bergabung dengan anisasi harus bersumpah sedarah. Namun,
Jika seseorang hanya bergabung sebagai pelayan tamu, persyaratan sumpah darah kehidupan umumnya akan jauh lebih longgar. Ning melirik melalui gulungan. Memang, sumpah darah kehidupan ini cukup santai. Ini menempatkan kendala hampir diabaikan pada Ning, hanya membutuhkan dia untuk setia kepada Foxtone. Star-Lord, kata Ning hormat. Bisakah kita membuat sedikit perubahan pada sumpah ini? Perubahan. Tuan Bintang mengerutkan kening. Sumpah ini sudah sangat longgar. Bagian mana yang perlu diubah? Di masa depan, perjalanan saya kemungkinan besar akan membawa saya melampaui wilayah tanah tandus, kata Ning dengan hormat. Meninggalkan tanah tandus. 3 ahli tingkat dunia semuanya bingung. Wilayah Badlands adalah tempat yang luas dengan banyak ahli tingkat dunia. Wilayah dengan ukuran ini lebih dari cukup besar untuk dijelajahi oleh Dewa Penatua atau Dewa Leluhur. Saya tidak punya pilihan. Aku terikat oleh sumpah darah kehidupan lainnya. Di masa depan, saya pasti harus meninggalkan wilayah Badlands dan mencari tempat yang dikenal sebagai Istana Fastiven. Ning segera bertanya, bolehkah saya bertanya kepada kalian bertiga, senior, jika Anda tahu di mana Istana Fastiven berada? Tidak perlu baginya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia harus mencari Istana Fastiven. Ketiga tokoh tingkat dunia ini semuanya jauh lebih berpengalaman daripada dia. Mungkin mereka tahu di mana Istana Fastiven berada. World God Black Mist, Chaos Immortal Abyssus, dan Star-Lord of Foxtone semuanya sedikit terkejut. Istana Fastiven. Star-Lord melirik ke arah dua lainnya, bingung. Saya belum pergi ke banyak tempat, hanya wilayah Badlands, wilayah Cicada, dan 3 wilayah lainnya. Kalian berdua telah pergi ke lebih banyak tempat. Aku juga belum pernah mendengarnya. Dewa Dunia Black Mist menggelengkan kepalanya. Abyssus, kamu telah melakukan perjalanan melalui kekacauan primordial untuk beberapa waktu. Pernahkah Anda mendengar tentang Istana Fastiven? Chaos Immortal Abyssus melirik ke bawah dengan ragu. Dewa Penatua Dark North, apa Istana Fastiven ini? Apakah itu wilayah, nama istana, atau anisasi? Sebuah anisasi. Itu harus cukup kuat, kata Ning. Belum mendengarnya. Abyssus agak bingung. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bepergian di wilayah sekitar tanah tandus serta beberapa wilayah yang jauh. Saya telah pergi ke banyak tempat dan mengumpulkan banyak peta bintang, tetapi saya belum pernah mendengar tentang anisasi yang dikenal sebagai Istana Fastiven. Anggota Foxtone tingkat dunia lainnya telah pergi ke tempat yang jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki Abyssus. Jika bahkan Abyssus belum pernah mendengar tentang tempat ini, itu pasti terletak sangat jauh atau di daerah yang sangat terpencil. Faktanya, itu bisa saja menghapus banyak siklus kekacauan yang lalu, kata Star-Lord. Rasa dingin memasuki hati Ning. World God Northrest, apa yang kamu lakukan? Kamu berlari dengan cara yang gila bahkan pedang seperti Violet Jewel hampir hancur, berakhir di tempat yang tidak kamu kenali. Ini akan menjadi lebih sulit dari yang dia kira. World God Northrest belum pernah mendengar tentang Badlands Territory, sementara Star-Lord of Foxtone, World God Black Mist, dan Immortal Abyssus belum pernah mendengar tentang Fastiven Palace. Harus dipahami bahwa Istana Fastiven menguasai seluruh wilayah Fastiven, yang berarti bahwa itu adalah anisasi yang cukup terkenal. Namun, bahkan seseorang seperti Immortal Abyssus yang telah melakukan perjalanan melalui banyak wilayah belum pernah mendengar tentang tempat itu. Dari sini, orang bisa membayangkan seberapa jauh wilayah Badlands dari wilayah Fastiven. Apakah saya dapat menemukannya dalam satu siklus kekacauan? Ning mulai khawatir. Aku akan membantumu bertanya pada ahli tingkat dunia lainnya tentang Istana Fastiven. Saya juga akan bertanya kepada teman-teman saya apakah ada di antara mereka yang pernah mendengarnya, kata Star-Lord. Terima kasih, Tuan Bintang. Ning mengangguk. Star-Lord menatap Ning ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hanya itu yang benar-benar bisa saya lakukan. Namun jika Immortal Abyssus tidak pernah mendengar tentang tempat itu, kecil kemungkinan teman-temanku akan mendengarnya. Benar. Iya, kita bisa membuat sedikit perubahan pada sumpah darah kehidupan yang harus kamu sumpah untuk bergabung dengan pasukan Batu Kabut. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke gulungan itu. Kilauan kecil cahaya bintang langsung turun, menutupi gulungan di tangan Ning dan mengubah isinya. Bagaimana menurutmu? Tuan Bintang bertanya. Ning menunduk untuk melihatnya. Sekarang ada batasan yang lebih sedikit dari sebelumnya, dan begitu dia menjadi Dewa Dunia, hampir tidak ada batasan apapun padanya. Jika Anda bersedia menerima ini, Anda dapat bersumpah darah kehidupan sekarang, kata Star-Lord. Iya, kata Ning hormat, gulir di tangan. Gulungan ini secara efektif bertindak sebagai batu sumpah sendiri. Aku bersumpah atas hidupku sendiri. Mulai hari ini,
Ning sekarang menjadi anggota resmi Foxtone. Bahkan jika triliunan tahun berlalu dan dia menjadi jauh lebih kuat daripada sekarang, dia masih akan menjadi anggota Foxtone. Di dalam aula, setelah Ning mengucapkan sumpah darah kehidupan, tatapan Star-Lord, World God Black Mist, dan Immortal Abyssus semuanya menjadi lebih hangat saat mereka menatapnya. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di kapal yang sama. Sesuai aturan kami yang biasa, Anda harus diberikan beberapa harta dan teknik sekarang setelah Anda bergabung dengan pasukan Batu Kabut, kata Star-Lord. Sebentar lagi, aku akan mengatur agar Fuse membawamu ke perbendaharaan dan mengambil barang-barangmu. Baiklah, kata Ning. Namun, ketahuilah bahwa Foxtone memiliki banyak pembudidaya, kami tidak bisa memberimu semua harta kami begitu saja, kata Star-Lord. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan lebih dari sekedar paket dasar, kamu harus memberikan jasa kepada Anisasi. Apakah Anda lebih memilih untuk tetap di sini di Foxtone, atau apakah Anda lebih suka menjelajah keluar dan melakukan pertempuran atas nama kami? Saya bersedia untuk pergi keluar dan melakukan pertempuran, kata Ning hormat. Tuan Bintang tersenyum dan mengangguk. Star-Lord, Ning segera berkata, saya ingin mengajukan pertanyaan. Berapa banyak orang di Badlands Territory yang mengetahui teknik Black Lotus Guard adalah penggarap Air Force, dan setidaknya pada tingkat kekuatan Dewa Penatua tertinggi. Black Lotus Guard adalah salah satu teknik sempurna dari God Emperor Black Lotus. Dia tidak akan pernah mengajarkannya kepada orang luar, seperti halnya kita juga tidak akan mengajari orang luar keterampilan tertinggi kita. Hanya teknik yang kurang penting yang akan ditransmisikan ke orang lain. Star-Lord of Foxtone terkekeh. Seorang kultivator Air Force yang mengetahui Black Lotus Guard, dan setidaknya merupakan Dewa Penatua tertinggi. Satu-satunya yang memenuhi semua persyaratan ini adalah salah satu dari 9 jenderal ilahinya, Mindelord. Apakah Mindelord memiliki Primal Twin? Ning bertanya. Dia melakukan. Tuan Bintang mengangguk. Berdasarkan apa yang saya ketahui, Primal Twin Mindelord menuju ke area Earth Drake kira-kira siklus kekacauan dan akhirnya mati di sana. Ning terkejut. Daerah Earth Drake. Bukankah itu daerah asalnya? Meninggal siklus kekacauan yang lalu. Bukankah Patua Yuan kerasukan selama era primordial? Tidak mungkin ada banyak kebetulan. Jadi itu benar-benar Mindelord. Secercah niat membunuh muncul di mata Ning. Itu masuk akal. Dia merasa Godwin Witherspeake mengatakan yang sebenarnya. Sebagai seorang pembudidaya yang sangat kuat yang terampil dalam kekuatan jantung, ia umumnya dapat mengetahui kapan orang lain berbohong kepadanya atau tidak. Mungkin penggarap Air Force sejati seperti Pak Tua Yuan akan dapat menipunya, tetapi orang-orang seperti Witherspeake tidak memiliki keterampilan di bidang ini. Kamu berseteru dengan Mindelord? Star-Lord of Foxtone bertanya. Saya lakukan, kata Ning hormat. Oh, The Star-Lord merenung sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Dari dunia kekacauan di bawah komandoku, dunia kekacauan sumber angin terletak paling dekat dengan domain Dewa Kaisar Black Lotus. Pertarungan cukup sering terjadi di sana, itulah sebabnya kami memiliki lebih dari 300 Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang ditempatkan di sana secara permanen. Kamu bisa pergi ke Winsos Chawsworth. Kami sudah memiliki pemimpin untuk pasukan kami di sana, kata World God Black Mist. The Star-Lord melambaikan tangannya, mewujudkan lencana yang berkilauan dengan cahaya bintang. Dia melemparkan lencana ke Ning, yang buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Lambang itu memiliki kata, Sentinel, di atasnya. Ini adalah lencana Sentinel, kata Star-Lord. Mulai hari ini, kamu adalah Sentinel yang aku tunjuk. Ketika Anda mencapai Winsos Chawsworth, Anda akan menjadi perwakilan saya. Semua pembudidaya dari Winsos Chawsworth akan mematuhi perintah Anda. Ya, kata Ning hormat. Juga, aku akan mengirim kabar dan memastikan bahwa berita kedatanganmu tetap dirahasiakan, kata Star-Lord. Anda baru saja bergabung dengan kami beberapa waktu yang lalu, sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaanmu. Saya membayangkan bahwa Dewa Kaisar Black Lotus dan pasukannya bahkan belum tahu tentang Anda. Ketidaktahuan mereka tentang kesetiaan Anda kepada kami akan memudahkan Anda untuk menyerang mereka dan membalas dendam. 9 Jenderal Dewa Kaisar Black Lotus sering melakukan perjalanan ke dunia kekacauan sumber angin. Anda pasti akan menemukan kesempatan untuk melawan Mindelord. Terima kasih, Tuan Bintang. Ning sangat gembira. Ini adalah pengaturan yang sempurna. Menjadi Star-Lord Sentinel adalah posisi yang cukup tinggi. Hati-hati. World God Black Mist menginstruksikan, pasukan Dewa Kaisar Black Lotus tidak mudah ditangani. Ya, Ning masih dipenuhi dengan keinginan. Pedang seni dimaksudkan untuk pertempuran. Hanya dalam pertempuran seni pedangnya akan ditempa dan ditingkatkan.
Seni pedang, Nameles Ning khususnya membutuhkan waktu dan pengalaman tempur yang sebenarnya. Fuse, silakan dan pimpin Dark North ke perbendaharaan. Setelah dia memiliki barang-barangnya, dia dapat segera menuju ke Windsor Chawsworth, perintah Star-Lord. Ya, kata Master Pulau Fuse dengan hormat. Ning dan Fuse kemudian meninggalkan aula bersama. Bagaimana menurutmu? Star-Lord melihat ke arah dua lainnya. Pilihan yang sangat baik. Immortal Abyssus terkekeh. Kami beruntung memiliki ahli hebat dalam dao pedang bergabung dengan kami. Dugaan saya adalah bahwa Dark North ini menyimpan dendam yang sangat besar terhadap Mindelord. Itulah alasan mengapa dia memutuskan untuk bergabung dengan Foxtone sejak awal. Kalau tidak, dengan seni pedangnya, dia bisa dengan mudah bergabung dengan anisasi manapun selain dari pengadilan negeri Badlands. Itulah sebabnya aku mengatur agar dia berada di Windsor Chawsworth, kata Star-Lord. Daerah perbatasan antara dua anisasi besar berfungsi sebagai penggiling daging. Dewa Penatua dan Dewa Leluhur sering mati di sana. Sejauh menyangkut kedua belah pihak, daerah perbatasan adalah tempat yang baik bagi para pembudidaya dari kedua belah pihak untuk mendapatkan pengalaman melalui pertempuran hidup dan mati. Hanya dengan begitu mereka dapat tumbuh lebih cepat. Selamat, Saudara Dark North. Anda sekarang adalah jenderal ke-6 kami. Island Master Fuse terbang bersama Ning saat mereka meninggalkan Istana Abyssus. Saat kamu pergi ke Windsor Chawsworth sebagai Star-Lord Sentinel, kamu akan menjadi pemimpin tak terbantahkan dari pasukan kami di sana. Menjadi pemimpin dunia kekacauan adalah posisi yang sangat bagus. Semua pembudidaya di Windsor Chawsworth akan mencoba menjilat Anda. Makan kari denganku. Ning bingung. Tentu saja, Anda akan menjaga tempat itu sebagai perwakilan Star-Lord. Anda dapat dengan mudah menyebabkan masalah untuk salah satu dari mereka. Mereka tidak akan berani untuk tidak menjilat dengan Anda. Fusa tertawa. Lihat, tanah milik Star-Lord ada di sana. Ning berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sebuah perkebunan besar seukuran kota muncul di kejauhan. Perkebunan itu dikelilingi oleh percikan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah pusat dari seluruh planet Foxtone. Prajurit Dewa Penatua biasa mungkin melelahkan diri mereka sendiri untuk seluruh siklus kekacauan tanpa bisa mendapatkan harta dan teknik yang akan Anda dapatkan. Fuse memiliki ekspresi iri di wajahnya saat dia memimpin Ning ke kediaman Star-Lord. Perkebunan Star-Lord berukuran puluhan ribu kilometer. Itu dipenuhi dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura kekuatan tertinggi. Apa? Saat memasuki perkebunan, Jining segera menatap ke kejauhan dengan takjub. Begitu dia masuk, hal pertama yang dia lihat adalah patung-patung putih keabu-abuan itu, semuanya berbentuk seperti humanoid. Ada patung pria yang mendominasi yang rambutnya beterbangan, patung wanita cantik yang dingin, patung pria tua gila yang tertawa terbahak-bahak, patung pemuda yang dipenuhi aura pembunuh. Setiap patung tampak hampir hidup. Namun, itu jelas hanya patung batu tak bernyawa. Apa itu? Ning bingung. Mereka semua adalah ahli tingkat dunia. Setelah melihat patung-patung yang jauh itu, pandangan rumit memasuki mata Fuse. Dia berkata dengan lembut, pakar tingkat dunia yang telah meninggal. Almarhum. Ning langsung mengerti. Jadi ketika ahli Foxtone tingkat dunia mati, mereka diabadikan di sini dalam bentuk patung batu. Island Master Fuse perlahan menggelengkan kepalanya. Ini adalah mayat mereka. Mayat. Ning tertegun. Dia menoleh untuk menatap patung-patung itu sekali lagi. Ada lusinan dari mereka, dan semuanya benar-benar tidak bernyawa. Mereka tidak memiliki aura kehidupan, kekuatan ilahi, atau energi abadi. Harus dipahami bahwa bahkan mayat Vingot biasa akan memancarkan aura kekuatan suci. Jika seorang Chaos Immortal mati, mayatnya akan terus memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Tapi patung batu ini, Ning tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka sama sekali. Ini semua adalah dewa batu kabut dunia yang telah mati sejak dahulu kala, kata Fuse lembut. Mereka semua menggunakan kemampuan ilahi, Foxtone Apokalipse, untuk bertarung melawan musuh mereka, lalu binasa dalam pertempuran. Kiamat batu kabut. Ning bingung. Garis keturunan Foxtone adalah salah satu yang kuno, bahkan lebih kuno daripada garis keturunan dari pengadilan negeri Badlands, anisasi paling kuat di wilayah Badlands. Meskipun Badlands Court lebih kuat, Foxtone sebenarnya menempati peringkat sebagai salah satu dari 3 garis keturunan tertua dari Badlands Territory dan jauh lebih tua dari Badlands Court. Sebenarnya, ada banyak anisasi di Badlands Territory yang lebih tua dari Badlands Court, tetapi tidak sedikit dari mereka yang musnah. Pada akhirnya, kekuasaan adalah yang terpenting. Pengadilan Badlands didirikan oleh Daolord Badlands itu secara alami adalah penguasa seluruh wilayah tanah tandus. Island Master Fuse melanjutkan,
Kemampuan Divine paling kuat yang dimiliki oleh garis keturunan Foxstone adalah teknik Foxstone Apocalypse. Hanya Vingot Body Refiner yang dapat berlatih di dalamnya, dan hanya Dewa Dunia yang dapat sepenuhnya menguasainya. Kemampuan ilahi ini tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Meskipun Ning telah membeli peta bintang dan mempelajari sedikit informasi tentang wilayah tersebut, peta bintang telah memasukkan sangat sedikit informasi tentang teknik yang benar-benar tiada taraf yang ada di sini. Ketika kamu menggunakan kemampuan ilahi ini, tubuhmu perlahan akan berubah menjadi batu kabut. Jika Anda benar-benar menguasainya dan menggunakannya, seluruh tubuh Anda akan berubah menjadi batu kabut. Fuse menggelengkan kepalanya. Selama proses membatu, kamu akan menjadi sangat kuat tapi selalu ada tangkapan. Jika kamu kehabisan Divine Power setelah kamu menyelesaikan proses transformasi, kamu akan berubah menjadi patung batu kabut dan binasa. Apa? Ning tertegun. Ini hanya akan terjadi pada Dewa Dunia Batu Kabut dalam situasi yang paling mengerikan. Secara umum, jika Anda menghentikan kemampuan ilahi setelah kekuatan ilahi Anda mulai menipis, Anda akan dapat tetap hidup. Semua Dewa Dunia ini mati dalam pertempuran, kata Fuse lembut. Ning menatap patung-patung batu. Ini semua adalah Dewa Dunia yang telah mati bertahun-tahun yang lalu. Mereka telah dipaksa ke dalam situasi yang mengerikan di mana mereka tidak punya pilihan selain keluar semua. Beberapa Dewa Dunia mati tertawa, beberapa mati saat marah, dan beberapa mati dengan tenang. Ini benar-benar mengejutkan Ning. Itu mengingatkannya bahwa jalur kultivasi adalah jalur yang dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan bisa menimpa Dewa Dunia. World God Northwest adalah contoh klasik lainnya. Ayo pergi, kata Fuse. Benar. Ning membungkuk hormat ke arah patung, lalu mengikuti di belakang Fuse. Hal pertama yang diperoleh Ning adalah baju zirah. Sebagai jenderal ke-6 dari pasukan Batu Kabut, Ning diberi baju zirah Chaos kelas atas. Ini adalah slip giok singkat yang menyimpan informasi tentang banyak teknik yang ditawarkan Foxstone. Serangkaian slip batu giok melayang keluar dari relung dalam aula yang gelap. Ada ribuan dari mereka, dan semuanya bersinar dengan cahaya. Yang redup adalah teknik yang lebih biasa, sedangkan yang lebih terang memegang teknik elit. Adapun slip paling terang, mereka memegang teknik sempurna yang tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Ning berdiri di sana dalam ruangan gelap, menatap slip giok melayang. Hanya ada 12 slip batu giok paling terang. Teknik sempurna yang tidak dapat diajarkan kepada orang luar hanya dapat dipelajari oleh para jenderal pasukan Batu Kabut, serta para murid pribadi Dewa Dunia kita, kata Fuse. Oh, Ning segera mengirim Kore Sensei-nya ke depan, memindai 12 slip batu giok itu. Ning segera terkejut dengan apa yang dia temukan. Foxstone benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Dari 12 slip batu giok, 3 adalah seni pedang, dan ketiganya luar biasa. Yang paling kuat adalah teknik Illusory Starsword. Itu memiliki total 9 kuda-kuda, dan dengan melatih kuda-kuda kelima seseorang akan mencapai tahap dunia pedang. Meskipun itu cukup tangguh, itu masih sedikit kurang dibandingkan dengan seni pedang Namelesku. Seni pedang, Nameles bahkan lebih mendalam dan indah. Ning adalah seorang ahli dari dao pedang tentu saja, dia bisa membedakan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Pencipta seni pedang, Nameles harus berada pada tingkat penguasaan yang luar biasa, sangat tinggi. Inilah sebabnya mengapa bahkan sikap pertamanya, sikap Hersworth, begitu mendalam sehingga memungkinkan para pembudidaya untuk sepenuhnya dan sepenuhnya mengendalikan setiap pukulan pedang. Semakin jauh seseorang mempelajari seni pedang, Nameles, semakin dalam jadinya. Adapun seni pedang lainnya, mereka mungkin juga cukup kuat, tetapi visi dan niat mereka lebih terbatas dalam lingkup, membuat mereka lebih rendah. Aku akan terus fokus pada seni pedang, Nameles. Ning benar-benar mengabaikan ketiga seni pedang ini. Dunia Debu, Eternal Demon Heart, Valet Smoke Diagram Foxstone Apocalypse. Kemampuan ilahi dan seni rahasia ini semua membuat Ning menghela nafas dengan takjub. Menakjubkan. Cukup luar biasa. World God Northwest adalah anggota Istana Fastiven, tetapi dia tidak dapat mentransfer keterampilannya yang paling sempurna ke Jining. Semua keterampilan yang dia berikan kepada Ning adalah yang dia dapatkan sendiri melalui petualangannya yang berbahaya. Seni pedang, Nameles dan Divine Ability, patung emas, adalah dua teknik yang sangat hebat, tapi teknik lainnya yang dia serahkan agak lebih lemah. Adapun seni sempurna dari Foxstone, mereka lebih unggul dari semua kecuali seni pedang tanpa nama. Gulungan sebagian dari dunia debu adalah contoh yang bagus. Ini adalah teknik untuk merancang segel dan label dengan kekuatan luar biasa. Meskipun gulungan itu tidak lengkap,
Ning bisa merasakan dari versi singkat Sleep Giok bahwa teknik ini harus berada pada level yang sama dengan seni pedang Nameles. Sayangnya, itu tidak lengkap. Menurut catatan, tidak ada yang bisa mendapatkan tingkat keahlian dasar di dalamnya. Itu tidak lebih dari catatan yang tidak lengkap dan terpisah-pisah dari teknik pembuatan segel. Meskipun seni pedang tanpa nama, Ning juga tidak lengkap, setidaknya jurus pertama sampai jurus ketujuh dimasukkan secara keseluruhan. Bahkan World God Northwest telah mampu melatih ke posisi kelima, yang membuktikan bahwa seni pedang Nameles adalah sesuatu yang bisa dilatih Ning untuk waktu yang sangat lama. The Foxstone Apocalypse sungguh kemampuan ilahi yang kuat. Ning menghela nafas dengan takjub. Teknik Foxstone Apocalypse dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama memungkinkan bagian-bagian kecil tubuh berubah menjadi batu kabut, seperti rambut. Transformasinya cukup menit, tapi itu masih memungkinkan divine power seseorang untuk meningkat secara dramatis dalam kekuatan. Tahap kedua memungkinkan transformasi tubuh dalam skala besar, bahkan memungkinkan tulang berubah menjadi batu kabut. Adapun tahap ketiga, itu benar-benar mengubah seluruh tubuh menjadi batu kabut, memberikan tubuh batu kabut yang sempurna. Ketika tubuh Dewa Dunia benar-benar berubah menjadi batu kabut, tubuhnya akan menjadi sekuat dan sekuat senjata Dao. Tubuh seperti ini mampu menahan ledakan kekuatan suci yang sangat kuat. The Star-Seizing Hand hanya memungkinkan tangan untuk menahan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Foxstone Apocalypse memungkinkan setiap bagian tubuh meledak dengan kekuatan yang benar-benar tak terbayangkan. Tahap pertama saja sudah sebanding dengan siklus ke-6 dari Star-Seizing Hand. Pilihlah dengan bijak, Master Pulau Fuse berkata, kamu adalah seorang jenderal. Anda dapat memilih salah satu dari 10 teknik yang lebih biasa, salah satu teknik elit, atau bagian dari teknik yang sempurna. Teknik sempurna tidak akan diajarkan secara keseluruhan sekaligus. Ning hati-hati pergi melalui Sleep Giok. Beberapa saat kemudian, dia membuat keputusan. Saya memilih ini, Foxstone Apocalypse, kata Ning. Fuse agak terkejut. Dia sebenarnya telah memberitahu Ning tentang patung batu kabut sebelumnya. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu yakin? Ya, Ning mengangguk. Kemampuan ilahi ini sangat kuat. Tahap kedua itu sebanding dengan siklus ketujuh teoretis dari Star-Seizing Hand, yang Ning bahkan belum bisa kembangkan. Ning telah memilih kemampuan ilahi ini karena 2 alasan. Dia ingin berlatih di dalamnya, tetapi dia juga ingin menganalisisnya dan menggunakan misterinya untuk membantunya dalam usahanya mengembangkan siklus ketujuh dari Star-Seizing Hand. Setelah itu, Ning ingin mengembangkan siklus ke-8 dan bahkan mungkin siklus ke-9. Beberapa saat kemudian, Ning menerima Sleep Giok penuh. Dalam Sleep Batu Giok ini tercatat bagian pertama dari teknik Foxstone Apocalypse. Bagian pertama hanya mencakup tahap pertama dan tahap kedua, yang keduanya dapat digunakan oleh Dewa Penatua. Hanya Dewa Dunia yang bisa berlatih di tahap ketiga. Saudara Fuse, saya telah diberi perintah oleh Star-Lord. Aku akan segera menuju Winsos Chaosword. Di luar tanah Star-Lord, Ning mengucapkan selamat tinggal pada Fuse. The Winsos Chaosword adalah tempat di mana kita sering bentrok dengan pasukan Dewa Kaisar Black Lotus. Hati-hati, Saudara Dark North, kata Fuse. Ning mengangguk, lalu melayang ke langit dan menuju ke arah Winsos Chaosword. Winsos Chaosword adalah bola elipsoid yang sangat besar. Swoosh! Sebuah perahu terbang ke Winsos Chaosword, membawa 3 pembudidaya di dalamnya. Ketiga pembudidaya ini tidak menyamarkan aura mereka sedikit pun. Mengapa kalian bertiga datang ke Winsos? Udara berkilauan sesaat sebelum Ancestral Immortal berjubah hitam muncul. Immortal leluhur ini memiliki sepasang sayap di punggungnya dan tanduk putih tumbuh dari dahinya. Kami bertiga datang ke sini untuk mengais peninggalan kuno. Ketiga pembudidaya bangkit berdiri. Mereka memiliki aura yang kuat dan merupakan Dewa Penatua atau Dewa Leluhur tingkat pertama. Ini 3 botol nektar kekacauan. Salah satu dari 3, seorang pembudidaya berambut perak, melambaikan tangannya dan mengirim 3 botol nektar kekacauan. Ancestral Immortal berjubah hitam menerima botol-botol itu, lalu berkata dengan tenang, baiklah. Saya percaya kalian bertiga mengerti bahwa ini adalah dunia perbatasan yang terletak di antara Foxstone dan Kekaisaran Black Lotus. Jangan terjebak dalam masalah kami. Kami mengerti, jawab ketiga pembudidaya, lalu dengan cepat berangkat dengan perahu mereka. Suara mendesing. Seorang lelaki tua yang tubuhnya dikelilingi oleh gelombang darah tiba-tiba muncul di sebelah Ancestral Immortal berjubah hitam. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, Waitehon, apakah itu kelompok pemburu harta karun yang lain? Iya, Ancestral Immortal berjubah hitam melambaikan tangannya, memperlihatkan 3 botol nektar kekacauan.
Situs peninggalan kuno itu telah menarik beberapa dewa penatua dan dewa leluhur selama bertahun-tahun. Kami telah mengumpulkan begitu banyak nektar kekacauan sehingga tanganku mulai lemas. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Sayang sekali kami harus menawarkan semua itu kepada atasan kami. Akan sangat bagus jika kita bisa menyimpannya untuk diri kita sendiri. Apakah kamu pikir semua dewa penatua dan dewa leluhur itu akan dengan patuh menyerahkan botol-botol itu jika itu dimaksudkan untukmu? Ancestral Immortal berjubah hitam menyeringai. Dunia kekacauan sumber angin. Itu bukanlah dunia kekacauan yang diciptakan melalui cara yang sepenuhnya alami. Depangu Chaosword dan Seamless Chaosword telah dimulai sebagai Word Hears yang melahirkan Vinguts. Yang terkuat dari Vinguts telah mendirikan Chaosword, kemudian binasa. Winsos Chaosword, bagaimanapun, telah dibuat secara artifisial oleh sosok kuno dan sangat kuat. Sosok kuno itu telah mengambil alih hampir setengah dari dunia kekacauan untuk digunakannya sendiri, mengubahnya menjadi tanah abadinya sendiri. Setelah dia meninggal, Real Immortalnya telah menjadi situs peninggalan. Rumah seorang kultivator yang kuat, bahkan yang sudah meninggal, adalah tempat yang sangat berbahaya. Kultivator akan memasang banyak lapisan jebakan untuk memastikan bahwa akan sulit bagi siapapun untuk menyerang. Jadi, meskipun sosok kuno ini telah meninggal, tanah miliknya tetap dipenuhi dengan lapisan bahaya. Namun, teknik dan harta yang ditinggalkan oleh sosok yang telah meninggal itu juga cukup kuat untuk membuat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menjadi liar. Reruntuhan Winsos adalah tempat yang sangat terkenal. Bahkan Dewa Dunia dan Dewa Kekacauan telah kehilangan nyawa mereka di sana. Sampai hari ini, reruntuhan Winsos masih dipenuhi dengan misteri. Namun, para pembudidaya yang berhasil bertahan dan kembali dengan harta memastikan bahwa selamanya akan ada aliran pencari keberuntungan yang stabil. Ingin mencoba keberuntungan Anda? Tidak masalah. Bayar saja tiket masuknya. Saat menggunakan arai transfer ruang waktu, Anda harus membayar sebotol nektar kekacauan. Situs peninggalan ini milik Foxtone, jadi jika seseorang ingin mengunjunginya, ia harus membayar biayanya. Dewa Dunia dan Dewa Kekacauan secara alami tidak perlu membayar apapun, tetapi Dewa Penatua dan Dewa Leluhur melakukannya. Jika tidak, mereka akan dikepung dan diserang oleh pasukan batu kabut, yang akan menjadi akhir yang agak menyedihkan. Perusahaan yang paling menguntungkan di Badlands Territory terletak pada operasi arai transfer ruang waktu, tetapi semua 21 dari mereka telah diambil alih oleh pengadilan Badlands. Kekuatan lain tidak bisa berbuat apa-apa selain iri pada mereka. Apakah Sentinel sudah tiba? Sebuah Vingot emas berotot tiba-tiba muncul di samping mereka. Belum. Ancestral Immortal berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Kami telah mengawasinya selama ini. Orang tua yang dikelilingi oleh ombak berdarah itu agak khawatir. Aku ingin tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki Sentinel ini. Laitehon dan saya telah mengelola Winsos Chaosword untuk beberapa siklus kekacauan. Saya harap Sentinel baru ini tidak akan menipu kita terlalu parah. Winsos Chaosword adalah dunia yang didirikan oleh kekuatan kuno. Dunia kekacauan yang terjadi secara alami hanya mampu bertahan untuk satu siklus kekacauan sebelum mereka membusuk dan kemudian dilahirkan kembali. Winsos Chaosword dilindungi oleh reruntuhan Winsos di dalamnya dan dengan demikian dapat eksis untuk jangka waktu yang sangat lama. Saya mendengar bahwa Sentinel ini adalah jenderal baru. Vingot skala emas merendahkan suaranya. Tentara Foxtone kami hanya memiliki total 5 jenderal, dengan dia menjadi yang ke-6. Aku juga belum pernah bertemu dengan orang ini. Saya tidak tahu seperti apa dia. Tetap berdoa, kalian berdua. Benar, dua lainnya merasa agak gugup. Sentinel bertanggung jawab untuk mengawasi wilayah tertentu. Mereka diberi kekuatan yang luar biasa. Saat mereka bertiga sedang mendiskusikan Sentinel baru ini. Desir, air mata tiba-tiba muncul di langit di ujung Winsos Chaosword. Seberkas cahaya terbang keluar dari air mata, lalu berhenti. Itu adalah Jining. Sesuatu baru saja terjadi. Leluhur abadi berjubah hitam, lelaki tua, dan Vingot skala emas semuanya bergegas. Saat mereka berteleportasi, mereka melihat seorang pemuda berjubah putih muncul di udara, menatap ke bawah menuju dunia kekacauan yang luas ini. Dia terlihat identik dengan lukisan yang kami berikan. Mereka bertiga tidak ragu sama sekali, segera terbang menuju Ning. Ancestral Immortal berjubah hitam segera bertanya, apakah kamu Sentinel baru? Ning melambaikan tangannya, menghasilkan lencana. Gemuruh. Lambang itu memancarkan gelombang kekuatan luar biasa yang memiliki aura yang identik dengan milik Star-Lord. Kami membungkuk untuk memberi salam kepadamu, Sentinel. Mereka bertiga buru-buru memanggil Ning dengan hormat. Tidak mungkin lencana Sentinel dapat dipalsukan,
dan begitu Star-Lord memberikannya kepada Jining, dia akan menjadi satu-satunya orang yang mampu menggunakannya. Tidak ada dewa penatua atau dewa leluhur lainnya yang dapat menggunakannya. Ning mengangguk. Kalian bertiga adalah... Saya Whitehorn. Dia adalah Bloodsea. Kami berdua bertanggung jawab untuk mengelola semua urusan Windsor Chawsworth, besar atau kecil. Ancestral Immortal berjubah hitam buru-buru menjawab pertanyaan itu. Aku adalah penatua God Mountain Eater. Prajurit skala emas itu sangat berotot, tetapi dia memiliki pandangan yang sederhana dan jujur di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, 321 dewa penatua dan dewa leluhur yang ditempatkan di Windsor Chawsworth semuanya mematuhi perintahku. Per Star-Lord, mulai hari ini aku akan mematuhi perintah Sentinel. Ning tersenyum dan mengangguk. Mengingat berapa banyak Chawsworth yang diperintahkan Star-Lord, masuk akal jika dia telah menunjuk individu tertentu untuk mengelolanya. Secara umum, dia akan mengatur dua dewa penatua atau dewa leluhur untuk mengawasi setiap dunia kekacauan dan juga satu sama lain. Selain itu, Star-Lord juga kadang-kadang mengirim sentinel untuk mengawasi area tertentu dan memastikan bahwa manajer lokal tidak menjarah dunia yang seharusnya mereka awasi. Windsor Chawsworth berada di bawah manajemen Ancestral Immortal Whitehorn dan Elder God Bloodsea. Kalian bertiga bisa menyebutku sebagai SWOT Immortal Sunrise, kata Ning. Karena Star-Lord membantunya untuk menyamarkan identitasnya, Ning tentu saja akan menggunakan nama palsu juga. SWOT Immortal Sunrise, ketiganya berseru dengan hormat. Di mana pasukan Foxtone ditempatkan? Bawa saya ke sana, instruksi Ning. Di sebelah sana, Elder God Mountain Eater menunjuk ke rantai pegunungan yang jauh. Kami semua tinggal di sana di pegunungan Iskelem. Barisan pegunungan membentang ribuan kilometer. Dewa penatua dan dewa leluhur semuanya telah memilih puncak gunung yang mereka sukai, lalu menetap di puncak masing-masing. Jarak antara puncak gunung dapat diabaikan bagi mereka begitu pertempuran dimulai, mereka akan dapat segera berkumpul bersama. Oh, Ning mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu aku akan tinggal di sana juga. Brother Mountain Eater, mengawasi Windsor Chawsworth hanyalah sebagian kecil dari tugas saya. Alasan sebenarnya aku datang ke sini adalah untuk berperang melawan Kekaisaran Black Lotus di sisimu. Dengan Anda di sisi kami, Jenderal, kemenangan kami terjamin. Elder God Mountain Eater terkekeh. Kudengar reruntuhan sumber angin di sini cukup terkenal. Ning menoleh untuk melirik Bloodsea dan Whitehorn. Apakah Anda memiliki laporan tentang reruntuhan Windsor yang dapat Anda bagikan dengan saya? Jika Anda melakukannya, beri saya salinannya. Kami melakukannya. Ancestral Immortal berjubah hitam segera melambaikan tangannya, menghasilkan slip batu giok yang dengan hormat ia tawarkan kepada Ning. Baiklah kalau begitu, itu saja yang saya butuhkan dari Anda. Pergi lakukan apapun yang perlu kamu lakukan, instruksi Ning. Teruslah bekerja sama dengan Foxtone Army. Jika tidak ada yang mendesak, tidak perlu datang berbicara dengan saya. Dipahami, dipahami. Baik Whitehorn dan Bloodsea setuju dengan hormat. Kamu boleh pergi, kata Ning. Baru kemudian keduanya berangkat. Dia membiarkan kita pergi, begitu saja. Elder God Bloodsea bergumam dengan suara lembut, Whitehorn, kupikir kita harus menawarkan beberapa harta kita padanya. Aku bahkan sudah menyiapkan milikku. Saya tahu, penjaga ini adalah seorang jenderal, dia pasti memiliki standar yang sangat tinggi. Saya benar-benar khawatir tentang ini. Saya tidak akan pernah berpikir dia akan membiarkan kita pergi, begitu saja. Ancestral Immortal berjubah hitam menghela nafas lega juga. Sepertinya dia tidak ingin kita mengganggunya kecuali ada sesuatu yang mendesak. Sepertinya yang satu ini benar-benar tidak berencana memeras harta dari kita. Benar, Bloodsea merasa gembira juga. Jenderal, yang harus Anda lakukan hanyalah mengucapkan sepatah kata dan mereka akan mempersembahkan harta mereka seperti anak laki-laki yang baik. Elder God Mountain Eater menyeringai pada Ning. Mengelola tempat seperti Windsor Chawsworth adalah tugas yang luar biasa. Bukan sembarang dewa penatua yang akan ditugaskan di sini. Ning menggelengkan kepalanya. Mengingat betapa kuatnya dia sekarang, mengapa dia perlu memeras bawahannya. Ning menoleh untuk menatap pegunungan Iskelem yang jauh. Untuk jangka waktu yang lama, mungkin 10.000 tahun atau bahkan lebih lama, dia akan tinggal di tempat ini. Sehari setelah Jining tiba di Windsor Chawsworth, Ning mendarat di sebuah planet yang tampak biasa di tengah-tengah kekacauan primordial. Planet ini sangat biasa. Ada triliunan planet seperti ini dalam kekacauan primordial. Ning mengangguk pelan. Biasa itu sempurna. Aku akan menempatkan dunia penjara di sini. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan prasasti batu tenggelam ke dalam celah yang tak terduga dalam. Itu jatuh puluhan ribu kilometer,
lalu tenggelam jauh di dalam sungai bawah tanah yang gelap yang membawanya lebih dalam ke bumi. Dia akan bertualang melalui wilayah Badlands dan mungkin bahkan meninggalkannya suatu hari nanti. Sesuatu yang berbahaya mungkin terjadi. Dia harus memiliki rencana cadangan yang akan memastikan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk pulih. Klon cadangan untuk tubuh aslinya akan tetap di sini. Bahkan jika dia kehilangan tubuh aslinya, klonnya pada akhirnya akan dapat pulih dan membangun kembali. Namun, menurut legenda, ada beberapa seni rahasia yang sangat kuat yang dapat membunuh semua klon seseorang sekaligus. Ning masih cukup waspada. Sumpah darah adalah salah satu contohnya. Jika seseorang melanggar sumpah darah kehidupan, tubuh sejatinya, Primal Twin, dan klon semuanya akan dimakan dan dibunuh olehnya. Ini karena tubuh sejati dan Primal Twin dihubungkan bersama dengan cara yang sangat khusus yang dapat diakses oleh sumpah darah kehidupan. Dalam kekacauan primordial yang tak berujung, seharusnya ada sosok menakutkan tertentu yang bisa menggunakan seni rahasia khusus untuk mencapai efek yang sama persis, membunuh semua klon milik tubuh sejati seseorang atau Primal Twin. Tidak peduli berapa banyak klon yang Anda miliki, kamu masih akan mati. Ini juga merupakan bagian dari informasi yang ditinggalkan oleh World God Northrest untuk Ning. Namun, seni rahasia yang kuat ini sangat sulit untuk dilatih dan juga sangat langka. Kurang dari 1 dari 10.000 ahli tingkat dunia mampu melakukan teknik seperti itu. Adapun Dewa Penatua dan Dewa Leluhur, sebagian besar bahkan tidak menyadari bahwa teknik seperti itu ada. Meskipun saya akan memiliki klon di sini, saya masih harus berhati-hati, Ning mengingatkan dirinya sendiri. Swoosh! Ning terbang menjauh dari planet ini. Planet ini cukup jauh dari Winsos Chawsworth, dan Ning harus menghabiskan lebih dari setengah hari sebelum dia bisa menyelesaikan teleportasi kembali. Dunia kekacauan sumber angin. Pegunungan Iskelem. Halaman matahari terbit. Ini adalah halaman kecil yang tenang, damai, dan tampak biasa saja. Ini adalah tempat di mana Ning akan tinggal. Suara mendesing. Seberkas cahaya terbang dari jauh, hinggap di dalam halaman. Itu adalah Jining, yang baru saja kembali dari planet yang jauh dan terpencil itu. Umum. Sebuah suara terdengar dari luar gerbang halaman. Ning melirik ke arah gerbang, lalu tersenyum. Masuk. Gerbang didorong terbuka dan 3 tentara emas masuk dari luar. Ketiganya adalah kapten kelas emas dari pasukan Batu Kabut. Pemimpin dari ketiganya adalah Elder God Mountain Eater, yang Ning temui hari sebelumnya. Di sebelahnya ada seorang wanita cantik memikat yang memiliki ekor lebat, seputih salju, dan seorang pria berambut giok yang memancarkan aura beku. Jenderal, Anda berangkat pagi-pagi sekali. Keduanya tidak memiliki kesempatan untuk datang memberi hormat kepada Anda, kata Elder God Mountain Eater dengan jarak 1 mil. Jadi ini 2 kapten lainnya. Ning melihat 2 lainnya. Mountain Eater dengan cepat membuat perkenalan. Yang ini di sini adalah Immortal Soul Flight. Salam, Jenderal. Kapten skala emas wanita memikat yang memiliki ekor putih lebat berbicara, suaranya diwarnai dengan pesona memesona. Dan ini adalah Elder God Tearwell. Mountain Eater kemudian memperkenalkan pria berambut giok yang tampak sedingin es di sebelahnya. Salam, Jenderal. Elder God Tearwell juga cukup hormat. 300 lebih Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang ditempatkan di sini di Winsos Chawsworth biasanya dibagi menjadi 3 regu. Kami bertiga adalah Kapten Regu, dengan Starlord awalnya menugaskan saya untuk menjadi pemimpin. Mountain Eater melanjutkan, sekarang Anda di sini, Jenderal, kami tentu saja akan mematuhi perintah Anda. Ning mengangguk dan tersenyum. Soul Flight, Tearwell, ini pertama kalinya kami bertemu. Di masa depan, kita akan sering bertarung satu sama lain. Tolong duduk. Mari kita mengobrol sambil duduk. Keempatnya duduk di sekitar meja kayu di dalam halaman. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan beberapa anggur halus muncul. Saya baru di sini dan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang situasi antara pasukan kita dan pasukan Kekaisaran Black Lotus. Ceritakan sedikit tentang situasinya, kata Ning. Umum. Suara Immortal Soul Flight sangat enak didengar. Ini adalah dunia perbatasan. Dunia perbatasan Black Lotus Empire terdekat adalah Songbuk Chawsworth. Terkadang, mereka akan menyergap kita, kadang-kadang, kami akan menyergap mereka. Secara umum, pertempuran disimpan dalam skala yang cukup kecil. Pertempuran skala besar yang melibatkan ratusan Dewa Penatua dan Dewa Leluhur sangat jarang terjadi. Oh, Ning mengangguk pelan. Tetap saja, mereka biasanya menyergap kita lebih dari kita menyergap mereka. Soul Flight menggelengkan kepalanya. Kami mengendalikan Winsos Chawsworth dan reruntuhan Winsosnya.
Setiap Dewa Penatua atau Dewa Leluhur yang tidak terafiliasi harus membayar kami sebotol nektar kekacauan jika mereka ingin menguji keberuntungan mereka. Selama siklus kekacauan, kami biasanya akan mengumpulkan kubus nektar kekacauan. Sebuah kubus nektar kekacauan mewakili 1000 botol. Ini adalah jumlah yang akan membuat ahli tingkat dunia menjadi iri. Itulah mengapa Kekaisaran Black Lotus sangat ingin mengambil alih Winsos Chaos World kami dan mengapa mereka meluncurkan penyergapan berulang kali terhadap kami. Namun, kami sudah lama menyiapkan banyak lapisan formasi di sekitar pegunungan Iskelem. Dunia kekacauan ini adalah wilayah kita. Ketika mereka mencoba menyergap kita, mereka biasanya menderita lebih banyak kerugian daripada kita. Soulflight melanjutkan, ketika semua Dewa Penatua dan Dewa Leluhur kita bergabung, kita dapat menahan bahkan Dewa Dunia musuh. Jadi, Kekaisaran Black Lotus tidak pernah bisa melakukan apapun pada kita. Ning mengerti. Kekaisaran Black Lotus bernafsu terhadap Winsos Chaos World, tetapi mereka kemungkinan besar perlu memobilisasi Dewa Dunia mereka jika mereka ingin benar-benar mengambil alih. Tetapi begitu para ahli tingkat dunia mereka bergerak, perang akan langsung meningkat ke tingkat yang sangat berbeda. Foxstone memiliki sejarah panjang, akar yang dalam, dan lebih banyak pakar tingkat dunia. Kekaisaran Black Lotus tidak berani meluncurkan perang skala besar melawan anisasi yang begitu kuat tanpa alasan yang sangat bagus. Itu sebabnya konflik antara keduanya biasanya terkandung pada tingkat Dewa Penatua dan Dewa Leluhur. Sebenarnya, konflik ini terutama dimaksudkan untuk membantu melatih dan membuat bawahan mereka marah, karena hanya dengan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hampir tidak ada Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang ditempatkan di sini yang hidup selama lebih dari siklus kekacauan. Tapi tentu saja, Kekaisaran Black Lotus mungkin juga berharap bahwa mereka pada akhirnya akan beruntung dan berhasil mengambil alih Winsos Chaos World. Ning mengobrol dengan 3 kapten untuk waktu yang lama, mendapatkan pemahaman umum tentang disposisi ketiganya. Penatua God Mountain Eater tampak seperti makhluk buas raksasa yang kejam, tetapi dia sebenarnya adalah sosok yang sangat stabil. Ini mungkin alasan mengapa Star-Lord of Foxstone memerintahkan yang lain untuk mengikuti jejaknya. Leluhur Immortal Soulflight adalah individu yang sangat bersemangat. Setiap kali percakapan beralih ke peperangan dan pertempuran, matanya akan bersinar kegirangan. Dia kemungkinan besar tipe yang suka bertarung. Adapun Elder God Tearwell, dia adalah pria yang pendiam. Waktu terus mengalir. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak Ning tiba di Winsos Chaos World. Mengapa kamu datang ke Winsos Chaos World? Ancestral Immortal berjubah hitam muncul di langit, menatap ke arah seorang pria berjubah emas yang duduk di dalam kapal perang raksasa. Potong omong kosongnya. Saya di sini untuk reruntuhan. Pria berjubah emas itu berkata dengan malas, ambil sebotol nektar kekacauanmu. Dia membuang sebotol nektar kekacauan. Ancestral Immortal berjubah hitam menangkap botol itu dan mengerutkan kening, tetapi tetap diam. Para pembudidaya ini bersedia membayar biaya sebotol nektar kekacauan untuk menghindari menyinggung Foxstone, tetapi mereka tidak perlu bersikap sopan tentang hal itu. Suara mendesing. Ruang berdesir seperti tirai. Beberapa saat kemudian, Jining muncul. Ning melirik pria berjubah emas di dalam kapal perang besar. Salam, Sentinel. Dia seorang petualang, kata Ancestral Immortal berjubah hitam. Oh, Ning mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang luar selama abad yang dia habiskan di sini. Pria berjubah emas di kapal perang itu melirik Ning, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri, Sentinel. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan seluruh host Immortals dan Vingods muncul di sampingnya, yang semuanya memiliki aura baik Elder Gods atau Dewa Leluhur. Harus ada lebih dari 100 dari mereka, dan mereka semua sangat hormat, memanggil pria berjubah emas sebagai Tuan. Ayo pergi. Pria berjubah emas itu tampak cukup santai. Kapal perang besar terbang ke kejauhan, menghilang di cakrawala saat terbang menuju reruntuhan. Dia sebenarnya memiliki banyak pengikut. Ning terkejut. Dia adalah sosok yang cukup terkenal di antara Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang pergi bertualang. Namanya Elder God Sky South. Dia adalah Dewa Penatua tertinggi, tetapi selama salah satu petualangannya, dia beruntung mendapatkan banyak harta karun. Dia menggunakan harta itu untuk membeli lebih dari 100 Dewa Penatua dan budak leluhur abadi. Dewa Leluhur berjubah hitam menjelaskan, setelah membeli semua budak itu, dia kemudian membeli formasi Dewa Penatua. Dengan formasi itu dan dengan para Dewa Penatua itu, dia dapat menggunakan budaknya untuk bertahan melawan bahkan seorang ahli tingkat dunia untuk waktu yang singkat. Itu sebabnya dia sangat arogan dan kurang ajar.
Ning mengangguk. Dewa Penatua dan Dewa Leluhur menikmati hidup yang sangat panjang. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak mencapai tingkat dunia selama siklus kekacauan pertama mereka pada dasarnya tidak akan memiliki harapan untuk mencapai tingkat itu. Setelah menyadari bahwa mereka tidak akan dapat membuat terobosan lagi, banyak dari mereka akan memutuskan untuk pergi, berpetualang, dan menjelajahi reruntuhan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno. Mereka suka mengadili kematian, menyukai perasaan berpetualang. Satu ekspedisi yang berhasil dapat menghasilkan imbalan yang sangat besar. Elder God Sky South adalah contoh klasik. Karena satu perjalanan yang sangat sukses, dia akhirnya dapat membeli lebih dari 100 Dewa Penatua serta formasi Dewa Penatua, menjadi sosok yang sering dibahas di antara para pembudidaya petualang. Sudah waktunya saya berkunjung ke reruntuhan Winsos sendiri, renung Ning pada dirinya sendiri. Pada hari pertama dia tiba, Ning telah memperoleh laporan terperinci tentang reruntuhan sumber angin dari Ancestral Immortal berjubah hitam. Tiga alam adalah tempat yang agak kekurangan peluang, tetapi wilayah tanah tandus adalah tempat dengan banyak warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi reruntuhan Winsos masih belum sepenuhnya diselidiki. Bahkan para ahli tingkat dunia telah mati di dalamnya. Jelas, kekuatan kuno yang telah meninggalkan reruntuhan sumber angin adalah seseorang yang melampaui kekuatan dewa dunia. Mengingat Ning memiliki tiruan yang terletak di dunia penjara, Ning pasti harus memberikan tempat ini tampilan yang bagus. 3 hari kemudian, jadi ini reruntuhan sumber angin. Jining berdiri di atas awan, menatap ke bawah ke dunia luas di depannya. Dia melihat area yang sangat luas yang benar-benar tertutup oleh awan. Harus dipahami bahwa reruntuhan sumber angin adalah salah satu real immortal dari kekuatan kuno itu, dan karena itu mengambil alih hampir setengah dari ruang seluruh Chaosword. Orang bisa membayangkan betapa besarnya itu. Waktunya masuk. Ning terbang jauh ke dunia yang diselimuti awan. Suara mendesing. Dia bisa merasakan ruang berputar di sekelilingnya. Tiba-tiba, kaki Ning menjadi lunak. Wajah Ning berubah dan dia buru-buru mencoba terbang kembali. Suara mendesing. Sebuah rahang berdarah yang sangat besar tiba-tiba muncul di bawahnya, memberikan gigitan sengit ke arahnya. Untungnya, Ning bisa terbang cukup cepat dan dengan demikian mampu menghindari gigitannya. Aku sebenarnya diteleportasi langsung menuju rawa. Ning melirik ke bawah sambil terus terbang tinggi di udara. Wilayah di bawahnya adalah rawa yang sangat luas, dan ada binatang berlumpur di bawahnya yang menatap lurus ke arahnya. Makhluk itu memiliki tatapan buas di matanya saat perlahan-lahan merangkak keluar dari kotoran, memperlihatkan tubuh seperti kadal. Menurut catatan saya di reruntuhan Winsos, segera setelah Anda masuk, Anda akan diteleportasi ke rawa. Tidak masalah dari mana Anda masuk, Anda masih akan dikirim langsung ke sini. Rawa dipenuhi dengan serangga dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, beberapa kuat dan beberapa lemah. Yang lemah mungkin hanya sekuat dewa sejati, sedangkan yang paling kuat mungkin sekuat dewa dunia. Ning melirik ke bawah sekali lagi pada binatang yang sekarang melacaknya. Itu normal bagi pembudidaya yang kuat untuk memelihara serangga di dalam perkebunan mereka. Kekuatan kuno yang telah membangun perkebunan ini dengan sengaja menciptakan rawa besar di dalamnya demi memelihara serangga tertentu. Faktanya, dia telah membentuk lingkaran perkembangbiakan yang akan memastikan bahwa serangga akan terus membunuh dan memakan satu sama lain, menjadi lebih kuat dan lebih kuat tanpa dia perlu mengkhawatirkan mereka. Jadi, meskipun pemilik perkebunan telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, masih ada banyak serangga di rawa. Bukbis ini dibesarkan untuk tujuan menjadi penjaga dan pelindung perkebunan. Dengan demikian, semua penjajah luar akan menderita serangan dari binatang buas ini. Menggeram, makhluk berbentuk kadal itu membuka mulutnya lebih lebar saat tiba-tiba melayang ke langit, tubuhnya melingkar ke atas selama ratusan meter saat merangkak ke atas di udara. Mati, garis cahaya pedang yang menyilaukan menebas pasukan serangga itu. Sneak, tubuh Bukbis dipotong menjadi 2 bagian. Darah menyembur kemana-mana saat mati, dan saat darah itu jatuh kembali ke rawa, ia menendang beberapa gelombang kecil berlumpur. Seni pedang, Bright Moon kuda-kuda tanpa bayangan. Ning memegang Dark North di tangannya, mengecilkannya dari 3000 meter menjadi hanya 3 meter. Ada terlalu banyak serangga di rawa. Aku harus pergi dari sini. Ning segera berubah menjadi ular petir hitam dan mulai terbang menjauh. Wilayah terluar reruntuhan sumber angin adalah wilayah rawa. Setiap orang harus mulai dari rawa dan masuk ke dalam jika mereka ingin mencapai wilayah reruntuhan lainnya. Bahkan Ning merasa sulit untuk membedakan utara dari selatan setelah dia memasuki reruntuhan. Yang bisa dia lakukan hanyalah memilih arah acak dan mulai terbang dengan kecepatan maksimum. Ning bisa merasakan beberapa riak kekuatan dari jauh.
Dia segera mulai terbang diam-diam ke arah itu. Beberapa saat kemudian, Ning bisa melihat apa yang terjadi di kejauhan. Ada sebuah bukit terpencil di kejauhan, dan di atas bukit itu melingkar seekor ular berkepala dua yang tubuhnya lebih dari 10 kilometer. Kepalanya terangkat saat menatap ke atas pada monster bersisik bersayap besar yang berada tepat di atasnya. Kedua makhluk itu memiliki aura kekuatan yang luar biasa. Saya merasa bahwa dalam kekuatan mentah saja, keduanya telah mencapai kekuatan tingkat dunia. Namun, mereka cukup lemah dalam hal teknik. Aku butuh sedikit usaha untuk membunuh mereka, tapi itu tidak akan terlalu sulit. Ning merenung pada dirinya sendiri, saya berani bertaruh keduanya adalah dua bos rawa. GRWAAR. Ular berkepala dua itu mengeluarkan raungan yang menggelegar saat tiba-tiba menyerang ke atas. Adapun monster bersisik, itu jatuh ke bawah saat menyerang juga. Seluruh rawa tampak bergetar. Untungnya, ruang waktu di reruntuhan sangat stabil bahkan jika para ahli tingkat dunia bertarung di sini, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Jika kedua makhluk ini bertarung di dunia luar, mereka mungkin akan menyebabkan seluruh kekacauan dunia hancur di belakang mereka. Apakah itu? Ning tiba-tiba melihat perahu yang tampak kotor muncul di kejauhan. Perahu itu dipenuhi dengan pedang, baju zirah, mutiara, spanduk, dan segala macam harta sihir lainnya yang memancarkan aura kuat. Begitu banyak harta, dan hampir semuanya adalah harta keos. Ning sangat senang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang tak terhitung jumlahnya telah mati di rawa-rawa. Para bukbis tidak mampu menggunakan harta yang ditinggalkan oleh para pembudidaya yang terbunuh, jadi yang lebih kuat hanya menumpuknya sebagai rampasan perang. Ning menekan auranya dan membelokkan cahaya di sekelilingnya, membuatnya sehingga serangga tidak bisa melihatnya. Untuk benar-benar memperbaiki Violet Jewel, aku harus mendapatkan esensi 5 elemen dalam jumlah besar. Aku harus mendapatkan harta ini. Ning segera mengambil keputusan ini. Idealnya, kedua makhluk ini akan saling membunuh atau melukai. Memotong. Salah satu kepala ular berkepala dua itu ditangkap oleh cakar tajam makhluk bersisik itu, tetapi kepala yang lain berhasil mengaitkan rahangnya di sekitar kepala makhluk bersisik itu sendiri. Makhluk bersisik itu berjuang mati-matian, mengepakkan sayapnya yang besar dan menyebabkan gelombang lumpur muncul di sekitarnya. Ledakan. Kepala makhluk bersisik itu tiba-tiba meledak. Auranya mulai melemah dan sayapnya yang berjuang perlahan mulai tenggelam ke bawah. Salah satu kepala ular berkepala dua telah hancur total, tetapi kepalanya yang tersisa mengeluarkan raungan yang bersemangat. GRWAAR. Raungannya bergema di langit. Ia kemudian menundukkan kepalanya, mulai memakan daging makhluk bersisik itu. Beginilah cara para serangga ini hidup, mereka akan saling bertarung dan memakan satu sama lain, terus tumbuh dan berubah. Saat ular itu terus makan, kepalanya yang hancur perlahan-lahan mulai tumbuh lagi. Desir. Sesosok tiba-tiba mendekatinya. Ular berkepala dua itu marah, dan kepalanya yang tidak rusak segera berbalik untuk menatap dengan marah pada sosok berjubah putih itu. Suara mendesing. Ekornya tiba-tiba bergerak, menyerang secepat kilat ke arah pelaku. Alam kata hati. Ledakan. Pedang cahaya menyala. Ekor besar itu dibelokkan ke satu sisi, dengan cahaya pedang itu sendiri menusuk lurus ke arah satu kepala ular berkepala dua yang tersisa. Ular berkepala dua yang marah itu membuka rahang raksasanya, memperlihatkan sepasang taring kristal yang berkilauan dengan racun tembus pandang. Desir. Racun itu keluar dari taringnya secepat kilat. Memotong. Cahaya pedang kabur, dengan mudah membelokkan aliran racun. Menusuk. Cahaya pedang menembus langsung ke kepala ular berkepala dua itu. Tubuh ular bergetar, lalu perlahan-lahan mulai lemas. Saat jatuh ke rawa, itu menyebabkan lumpur di sekitarnya bergetar hebat. Seni pedang, Bright Moon, jurus Blood Drop. Syukurlah, bukbis ini telah terluka parah dan memiliki kurang dari sepertiga dari kekuatan maksimumnya. Kalau tidak, membunuhnya tidak akan semudah itu. Ekspresi kegembiraan ada di wajah Ning. Aspek paling berbahaya untuk membunuh seekor binatang buas adalah kemungkinan binatang itu memanggil kerabatnya. Setelah bukbis bertemu dengan penyerbu kuat yang tidak dapat dikalahkannya, ia akan sering mengeluarkan teriakan keras untuk memanggil lebih banyak sejenisnya. Untungnya, ular berkepala dua itu terluka parah dan Ning sangat cepat. Ning tidak membawa Violet Jewel bersamanya dalam perjalanan ke reruntuhan sumber angin ini, karena itu adalah hartanya yang paling penting. Jika dia mati di dalam reruntuhan, kehilangan harta lainnya tidak masalah, tapi kehilangan Violet Jewel akan menjadi pukulan yang luar biasa. Itu tidak sebanding dengan risikonya. Violet Jewel adalah pedang yang bahkan Dewa Dunia dan Dewa Kekacauan akan tergila-gila. Selama Ning memiliki cukup esensi 5 elemen,
dia akan mampu untuk membentuk kembali Violet Jewel dan membiarkannya mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Harta karun. Ning segera menembak ke arah bukit yang jauh. Di sebelah bukit itu ada perahu besar berlumpur yang penuh dengan harta karun. Itu adalah banyak harta yang diperoleh ular berkepala dua selama bertahun-tahun. Beberapa berasal dari pembudidaya yang terbunuh sementara beberapa berasal dari binatang buas yang terbunuh. 21 harta keos. Mungkin harta penyimpanan juga akan memiliki barang-barang bagus di dalamnya. Ning menyapu harta dengan kekuatan hatinya, lalu melambaikan tangannya dan mengumpulkan seluruh perahu. Desir. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang menuju Ning dari jauh. Ning menoleh untuk melihat. Yah, baiklah. Bukankah ini sentinel kita? Ahahaha. Serahkan harta itu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Seorang pria berjubah emas berdiri di atas kapal perang, dan seluruh tuan rumah Dewa Penatua dan Dewa Leluhur berdiri di belakangnya. Dewa Penatua Sky South. Ning mengerutkan kening. Elder God Sky South memiliki lebih dari 100 Elder God dan Ancestral Immortal Budak, sementara Ning telah meninggalkan Violet Jewel. Berurusan dengannya akan sedikit rumit. Di reruntuhan, hanya sebagian dari bahaya yang datang dari jebakan dan pertahanan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno itu. Bagian lain datang dari para pembudidaya yang mungkin menyerang Anda karena keserakahan. Serahkan harta karun itu. Wajah Elder God Sky South menjadi dingin saat dia berdiri di sana di depan perahunya. Kalau tidak, mati. Dewa Penatua Sky South, aku tidak ingin menjadi musuh denganmu. Reruntuhan sumber angin adalah tempat yang besar. Tidak perlu bagi kita untuk berjuang sampai mati atas harta ini, kata Ning. Bertarung sampai mati bersamamu. Anda, Elder God Sky South akhirnya kehabisan kesabaran. Dia menyalak dengan dingin, bunuh dia. Saat Dewa Penatua Sky South mengeluarkan perintah, semua Dewa Penatua dan Dewa Leluhur di bawah komandonya segera mulai menyerang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 6 garis cahaya yang bergerak lebih cepat dari batas Tau Surgawi langsung menuju Jining. Kabur. Ning tidak ragu sama sekali, segera menggunakan Ninehon Lightning Serpent untuk menghindar. Mengejar. Semua Dewa Penatua langsung menyerang Ning. Ning kuat, tetapi ketika 100 Dewa Penatua bergabung bersama menjadi formasi Dewa Penatua, mereka akan mampu menahan bahkan Dewa Dunia Nyata untuk jangka waktu tertentu. Jika Ning dikelilingi oleh mereka, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mereka perlahan-lahan akan menggilingnya, menghabiskan cadangan kekuatan ilahi dan energi abadi. Ning benar-benar tidak akan membiarkan dirinya dikelilingi. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Elder God Sky South tertawa dingin. Dia telah menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli 2 dewa leluhur yang mampu mengendalikan harta sihir lebih cepat dari batas Tao Surgawi. Mereka umumnya bertanggung jawab untuk secara singkat mengikat lawan, memberikan sisa waktu yang cukup bagi para Dewa Penatua untuk maju dan menjebak mereka. Budak-budak ini membuatnya sehingga Dewa Penatua Sky South hampir tak terkalahkan oleh siapapun di bawah tingkat kekuatan dunia. 6 garis cahaya mengejar Ning 6 angkutan panjang. Mereka jelas bergerak lebih cepat daripada Ning, dan mereka segera mencegatnya dan bergerak untuk memblokirnya. Check off. Ning melepaskan kekuatan penuhnya, menggunakan Three Heads, Six Arms dan menghunus 6 pedang secara bersamaan. Alam pedang hati. 6 pedang menyerang secara bersamaan. Star Seizing Hand juga dilepaskan. Setelah menghabiskan 100 tahun pelatihan saat tinggal di Winsos Chawsword, Ning telah meningkatkan seni pedangnya bahkan lebih, menghasilkan serangannya yang mengandung kekuatan yang lebih besar. Ledakan, 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 ledakan. 6 pesawat ulang-alik panjang semuanya hancur. Meskipun Ning sedikit melambat untuk sesaat, pada saat berikutnya dia segera mendapatkan kembali kecepatan normalnya dan terus melarikan diri. Apa? Elder God Sky South telah menonton dengan malas dari atas kapal perangnya, tetapi pada saat ini wajahnya benar-benar berubah. Kedua dewa leluhur itu mampu menyerang lebih cepat dari kecepatan cahaya menggunakan harta mereka. Dia bisa langsung mengalahkan mereka. Bentrokan itu terlalu singkat, seolah-olah ke-6 pesawat ulang-alik itu langsung terlempar begitu Ning memukul mereka, dan berkat tubuh Dewa Dunia setengah langkahnya dan Star Seizing Hand, Ning mampu mengirim mereka terbang dengan jarak yang sangat jauh. Huosh! Ratusan lebih Dewa Penatua jauh lebih lambat jika dibandingkan. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pemuda berjubah putih itu terus menarik diri semakin jauh dari mereka sebelum akhirnya menghilang ke cakrawala. Huff! Elder God Sky South mengerutkan kening, lalu mendengus dingin. Baik, Anda berlari cepat. Demi dirimu, sebaiknya kau bisa terus berlari secepat itu saat aku melihatmu lagi nanti. Ayo pergi, perintahnya dengan tenang.
Ya, Dewa Penatua dan Dewa Leluhur semuanya kembali ke kapal perang, yang kemudian dengan cepat meninggalkan tempat kejadian juga. Ning melirik ke belakang, lalu menghela napas lega. Di masa depan, saya harus mendapatkan beberapa Dewa Penatua dan hamba immortal leluhur saya sendiri, gumam Ning pada dirinya sendiri. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Dewa Penatua dan Dewa Dunia, tetapi terkadang kuantitas bisa menggantikan kualitas. Ketika 100 Dewa Penatua bergabung bersama menjadi formasi Dewa Penatua, mereka akan mampu menahan bahkan Dewa Dunia sejati untuk jangka waktu yang lama. Jika 1000 dari mereka bergabung bersama menjadi formasi Dewa Penatua, mereka mungkin sangat mampu membunuh beberapa Dewa Dunia yang lebih lemah. Namun, tidak akan mudah bagi seseorang untuk mendapatkan 1000 Dewa Penatua. Seluruh pasukan Batu Kabut hanya memiliki beberapa ribu Dewa Penatua dan Dewa Leluhur tingkat pertama. Selain itu, biaya formasi Dewa Penatua 1000 orang akan lebih tinggi daripada biaya 1000 Dewa Penatua. Tanpa formasi, para Dewa Penatua tidak lebih dari tumpukan pasir lepas. Hanya melalui penggunaan formasi Dewa Penatua mereka dapat bergabung bersama menjadi satu kesatuan yang sempurna. Waktu untuk pergi. Ning terus terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Mengingat seberapa kuat Ning, wilayah rawa reruntuhan tidak menimbulkan banyak ancaman. Selama dia berhati-hati dan menjauh dari aura kuat yang dia rasakan, dia akan cukup aman. Ah, itu dia. Ning melihat rantai gunung muncul di kejauhan. Aku telah mencapai bagian lain dari reruntuhan. Laporan intelijen yang saya terima tentang reruntuhan Winsos sekarang pada dasarnya tidak berguna. Ning sedikit khawatir. Rawa adalah lapisan terluar dan juga wilayah teraman. Daerah lain dikendalikan oleh mantra formasi terbatas dari reruntuhan dan sering berubah dan berubah. Suatu tempat mungkin benar-benar aman suatu hari tetapi berubah menjadi jebakan maut pada hari berikutnya. Itulah mengapa laporan intelijennya sekarang tidak ada gunanya. Suara mendesing. Ning mendarat di puncak gunung. Bahkan dia tidak lagi berani terbang gegabah lagi, karena takut secara tidak sengaja terbang ke dalam jebakan maut. Saat Ning berlari ke depan, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kejauhan. Seorang wanita berjubah merah duduk dalam posisi lotus di puncak-puncak gunung. Wajah wanita itu halus dan cantik, dengan mata selembut air musim gugur. Dia dikelilingi oleh ratusan bilah bulan sabit yang dilingkari oleh api, menyebabkan api berkobar di sekelilingnya. Wanita yang cantik. Ning memiliki standar yang sangat tinggi, tetapi bahkan dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pujian. Keindahan seperti ini bisa menyebabkan runtuhnya sebuah kerajaan. Setelah meliriknya, Ning terus berlari ke depan, langsung melintasi 10.000 kilometer dengan setiap gerakan. Wanita berjubah merah telah melihat Ning juga. Dia hanya bisa bergumam pelan pada dirinya sendiri, aneh sekali. Teknik Libertine Dream, yang saya buat membawa aura pesona alam yang jauh lebih unggul daripada mantra pesona yang lebih mencolok dan kuat. Namun, dia bahkan tidak berhenti untuk mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Apa dia tidak pernah mendengar tentangku, Flame Fairy? 1. Su Yuji, Flame Fairy, adalah sosok yang cukup terkenal di antara Dewa Penatua dan Dewa Leluhur dari wilayah Tanah Tandus. Dan mengapa dia berlari begitu cepat di tempat yang berbahaya seperti ini? Wanita berjubah berapi-api itu bergumam pada dirinya sendiri, aku selalu merasa bahwa aku cukup gila, tapi dia bahkan lebih gila dariku. Jika dia terus berlari secepat itu, dia mungkin akan menjelajahi lebih banyak tempat ini dalam 1 tahun daripada yang saya lakukan dalam 10.000. Tetap saja, dia akan mati lebih cepat dariku juga. Saya harap Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup, jarang bagi saya untuk menyukai seseorang. Rawa adalah wilayah terluar. Setelah keluar dari Rawa, seseorang akan memasuki daerah yang benar-benar berbahaya. Secara umum, kebanyakan orang akan maju dengan sangat hati-hati melalui wilayah ini dan bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, mengingat reruntuhan Winsos mengambil setengah dari Winsos Chawsworth, itu benar-benar sangat luas. Jika Anda melewatinya secara perlahan, Anda bisa menghabiskan jutaan tahun dan masih menjelajahi sebagian kecil darinya. Namun, karena Dewa Penatua dan Dewa Leluhur umumnya memiliki rentang hidup yang sangat panjang, mereka tidak akan terburu-buru. Keselamatan pertama. Ning, bagaimanapun, berbeda. Tidak hanya dia memiliki klon di dunia luar, dia juga telah menguasai teknik, Hersworth Realm, dan memiliki kontrol yang luar biasa atas lingkungannya. Keahliannya memperkuat keberaniannya. Selain itu, ia hanya berlatih untuk waktu yang relatif singkat bagaimana mungkin dia bersedia menghabiskan beberapa ratus ribu tahun di sini. Dia berencana untuk berpetualang melalui tempat ini paling lama beberapa tahun, lalu pergi.
Tentu saja dia harus bergerak cepat. Mata Ning menyala saat dia melihat mayat di kejauhan. Masuk ke sini. Dia melemparkan tali roh protokosmik, melingkarkannya di atas mayat itu dan menariknya ke dalam harta warisannya. Mayat itu harus dihancurkan, tetapi harta yang akan disimpan Ning terus berlanjut. Ning dalam suasana hati yang sangat baik. Seseorang akan sering menemukan mayat dan kerangka kultivator yang jatuh di tempat ini, tetapi tentu saja, jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang mungkin dengan mudah akan bergabung. Tempat itu terlalu besar. Ning menghabiskan lebih dari 1 tahun perjalanan melalui reruntuhan. Berkat indera tajam yang diberikan oleh Hersworth Realm, perlindungan yang diberikan oleh Gold Star Bats of the Heavens, dan kekuatan investigasi dari kekuatan hatinya, dia dapat menghindari semua area yang paling berbahaya. Selain Elder God Sky South dan Flame Fairy, dia bertemu 6 pembudidaya lagi. Namun, hanya 1 dari 6 yang mencoba menyerang Ning, sisanya menjauhi dia. Adapun orang yang mencoba menyerang Ning membunuhnya, tentu saja. Suara mendesing. Ning sedang jogging melalui hutan pegunungan, kadang-kadang bergerak cepat dan kadang-kadang bergerak lambat. Dia bergerak dengan ritme yang cukup unik, jelas, Ning sudah terbiasa dengan tempat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang kekuatan beriak keluar dari jauh. Mata Ning menyala. Gelombang itu cukup kuat, dan sepertinya jumlahnya cukup banyak. Ayo kita lihat. Secara umum, ketika banyak orang bertarung satu sama lain di wilayah berbahaya seperti tempat dia berada sekarang, itu adalah harta yang sangat penting. Swoosh! Ning cepat dan diam-diam bergerak lebih dekat ke sumber riak, tiba di puncak gunung. Ning bersembunyi di dalam rumput, mengintip ke kejauhan. Di dalam ngarai gunung yang jauh, dia melihat 5 dewa penatua dan dewa leluhur terlibat dalam pertempuran. Kelimanya dibagi menjadi 2 sisi, dengan 4 pembudidaya di satu sisi dan 1 pembudidaya di sisi lain. Pedang neraka, ada 2 senjata Dao ini. Mengapa kita tidak bisa membaginya? 1 untukmu, 1 untuk kami. Bukankah itu ideal? Senjata Dao untuk kalian 4 orang bodoh. Mati mati mati. Kultivator tunggal mengenakan jubah hitam, dan 6 lengannya menyerang dengan 6 garis cahaya pedang yang kabur. Adapun 4 pembudidaya lainnya, mereka hampir tidak bisa menahannya saat mereka saling mendukung. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Ning berbinar. Senjata Dao. 2 dari mereka, Elder God Hellsworth.mm, jadi itu Hellsworth yang legendaris. Dia benar-benar ahli Dao pedang. Dia seharusnya memiliki kekuatan yang sama denganku. 1. Su Yuji adalah nama yang menarik. Ketiga karakter, Su, Yu, dan Ji sebenarnya adalah nama keluarga dalam bahasa Cina juga. Kalian semua, mati. Hellsworth meledak dengan kekuatan saat dia dengan liar menyerang 4 lainnya. Dia tahu bahwa jika pertempuran ini berlangsung terlalu lama, Dewa Penatua dan Dewa Leluhur di reruntuhan sumber angin mungkin tertarik ke tempat ini. Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dewa Penatua berotot yang memegang 6 tongkat hitam mengeluarkan geraman rendah. Cahaya pedang Hellsworth mendarat di tubuhnya, tapi hanya menciptakan beberapa percikan api. Hati-hati, mundur. Dewa Penatua berjubah darah yang telah bertarung melawan pedang neraka dalam pertempuran jarak dekat tiba-tiba memucat, lalu buru-buru membelah tubuhnya menjadi 2 dan mengirim 2 klonnya melarikan diri ke 2 arah yang berbeda. Memotong. Garis cahaya pedang jatuh ke salah satu klon, membunuhnya. Tubuh suciku telah melemah. Aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dewa Penatua berjubah darah terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi. 3 Dewa Penatua dan Dewa Leluhur lainnya mengutuk, tetapi tidak punya pilihan selain mulai melarikan diri ke arah lain juga. Mereka sebenarnya bukan anggota tim, mereka hanya bergabung bersama secara ad hoc hanya karena Hellsworth terlalu kuat. Orang-orang bodoh itu. Hellsworth terhenti, menyeringai saat dia melihat keempat sosok yang melarikan diri. Wajah Hellsworth tiba-tiba berubah drastis saat dia segera menoleh. Sinar cahaya pedang yang dingin tiba-tiba muncul dan menusuk lurus ke arahnya. Jadi ada satu lagi yang bersembunyi di rerumputan. Hellsworth menyeringai buas, menyerang tanpa ampun dengan 6 pedangnya. Dia tidak khawatir tentang serangan musuh sama sekali meskipun itu cukup cepat, itu adalah serangan yang terlalu sederhana dan mudah. Ledakan. Garis-garis cahaya pedang yang berlawanan bertabrakan. Pedang neraka dikirim terbang mundur, wajahnya menjadi topeng keheranan. Adapun Jining berjubah putih, dia mengejar tepat setelah Hellsworth. Seni pedang, Bright Moon, jurus Blood Drop. Kekuatan yang luar biasa. Hellsworth benar-benar tercengang. Lawannya tidak hanya lebih kuat, dia juga jauh lebih kuat. Tapi kekuatan mentah tidak berguna melawanku. Dia tiba-tiba berhenti, berputar, lalu langsung menuju Ning. Memotong, 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 memotong.
Memotong, memotong. Garis-garis cahaya pedang memenuhi udara di antara keduanya, lalu keduanya jatuh kembali. Hellsworth menatap Ning, lalu berkata dengan suara rendah, "Siapa kamu?" Seseorang dengan seni pedang yang begitu kuat tidak mungkin menjadi sosok yang tidak dikenal. Matahari terbit, kata Ning dengan tenang. "Kamu pasti ahli baru dalam dao pedang," kata Hellsworth dingin. "Kamu cukup kuat. Namun, reruntuhan bukanlah tempat yang cocok untuk sparring. Ayo bersaing setelah kita meninggalkan tempat ini." Setelah berbicara, Hellsworth berubah menjadi seberkas cahaya hitam, bergerak dengan kecepatan ringan saat dia melarikan diri. Ketika keduanya bentrok, dia merasa bahwa seni pedang Ning benar-benar sempurna. Dia tidak bisa menemukan kekurangan sama sekali, jadi dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lebih banyak dengan lawan yang merepotkan. Meninggalkan, Ning menghendaki pedangnya terbang keluar. Desir, desir, desir. 9 garis cahaya pedang melesat menembus langit. Ke-9 pedang ini adalah semua harta kekacauan yang diperoleh Ning di reruntuhan sumber angin. Meskipun mereka bukan bagian dari satu set, kekuatan immortal leluhur Ning memenuhi mereka, memastikan bahwa masing-masing dari mereka memiliki tingkat kekuatan yang mengejutkan. Mereka menyebar seperti jaring berlapis, benar-benar mengelilingi dan menghalangi jalan Hellsworth. Ke-9 pedang itu bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya dan dengan demikian dapat dengan cepat mengejar Hellsworth. Brengsek. Hellsworth memucat saat dia menatap 9 pedang yang mengelilinginya. Dari mana datangnya ahli pedang yang begitu kuat? Seni pedangnya benar-benar sempurna, orang pembawa sial semuanya. Dia lebih suka bertarung melawan musuh dengan sikap ofensif yang ganas daripada seseorang seperti Ning, yang seni pedangnya bisa digambarkan benar-benar sempurna. Seseorang bisa dengan mudah menyerah pada rasa putus asa ketika dihadapkan dengan seni pedang yang begitu sempurna. 9 garis cahaya pedang berputar di sekelilingnya, mencegahnya melarikan diri lebih jauh. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Ning sudah mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan. Dia menggunakan 6 pedang Dark North-nya saat dia menyerang langsung ke arah Hellsworth. "Kalau begitu mari kita bertarung." Hellsworth mengamuk juga, matanya dipenuhi dengan haus darah saat dia sekali lagi melemparkan dirinya ke Ning. Keduanya tidak akan mau mundur. 2 senjata dao dipertaruhkan. Senjata dao sangat langka, bahkan di antara para ahli lain di level mereka. Setiap senjata dao bernilai setidaknya 1 kubus nektar kekacauan, dengan senjata dao terbaik bernilai lebih dari 10. Ini adalah jumlah uang yang bahkan diinginkan oleh para dewa dunia. Wajar jika Jining dan Hellsworth mengamuk karena 2 senjata dao. Jika saya mendapatkan 2 senjata dao itu, saya mungkin bisa mengekstrak cukup banyak esensi 5 elemen untuk sepenuhnya memperbaiki Violet Jewel. Niat membunuh Ning mulai melambung. Apa yang sedang terjadi? 4 dewa penatua dan dewa leluhur yang melarikan diri bisa merasakan riak kuat yang berasal dari belakang mereka. Siapa yang sedang melawan Hellsworth sekarang? Mereka berempat dengan hati-hati mulai merayap mundur. Daya pikat sepasang senjata dao terlalu hebat. Siapa itu? Setelah menyelinap kembali, mereka melihat sosok berjubah putih bertarung dengan marah melawan sosok berjubah hitam. Sosok berjubah hitam itu adalah pedang neraka, yang terkenal dan sangat dihormati. Sosok berjubah putih itu adalah seorang pemuda yang tidak dikenal. Apa? Hellsworth sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Keempatnya terkejut. Dari mana datangnya ahli pedang seperti itu? Dia sangat kuat. Saudara Xiuyi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Jauhi mereka dan perhatikan. Jika keduanya terluka parah, kita bisa mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menyerang mereka. Jika tidak ada kesempatan yang muncul dengan sendirinya, maka kita akan segera melarikan diri setelah pertempuran mereka selesai. Kata-kata saudara Xiuyi masuk akal. Dewa penatua berjubah putih ini bahkan lebih menakutkan daripada pedang neraka. Ning dan Hellsworth sama-sama curiga bahwa keempatnya telah kembali untuk mengawasi mereka, tetapi tidak ada yang benar-benar peduli dengan keempatnya. 4 dewa penatua tertinggi. Pevot. Mungkin mereka membutuhkan sedikit usaha untuk membunuh keempatnya, tapi itu tidak akan terlalu sulit. Sikap Hellsworth, Ning secara khusus memastikan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang serangan kelompok sama sekali. Keduanya terus fokus pada pertempuran satu sama lain. Serangan pedang Ning tampaknya lebih santai dan tanpa beban, tetapi serangan itu datang dalam gelombang berurutan yang membuat Hellsworth merasa seolah-olah dia tidak memiliki kesempatan untuk bernafas. Serangan Hellsworth lebih heboh dan dipenuhi dengan niat gelap yang pekat. Dentang, pedang cahaya menyala. Akhirnya, sebuah pukulan mendarat di tubuh Hellsworth. Ning merasa seolah-olah dia baru saja menikam harta sihir yang sangat tangguh. Kekuatan pukulan itu menyebabkan Hellsworth terlempar ke belakang, dan dia menabrak batu yang jauh,
menyebabkannya pecah menjadi potongan-potongan kecil yang melesat ke segala arah. Kemampuan ilahi pelindung. Ning sedikit mengernyit. Sepertinya aku harus menekan dan menyegelnya. Apa? Setelah Ning mendaratkan pukulan ke arahnya, wajah Hellsworth berubah lagi. Jelas, seni pedangnya agak lebih rendah. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam seni pedang. Hellsworth menggertakkan giginya, lalu memanifestasikan palu ungu besar yang memancarkan riak kekuatan yang luar biasa. Senjata Dao. Ning segera mengerti. Jadi salah satu dari dua senjata yang diperoleh Hellsworth adalah Warhammer. Tidak heran dia tidak menggunakannya selama pertempuran ini. Menggunakan seni pedang dengan palu perang tidak terlalu efektif. Namun perbedaan kekuatan antara keduanya terlihat jelas. Hellsworth tidak punya pilihan selain mengubah cara dia bertarung. Mati. Hellsworth mengacungkan valet Warhammer, lalu menyerangnya. Gemuruh. Saat palu perang menyerang, garis-garis petir bisa terlihat berderak di sekitarnya. Itu memampatkan ruang di depannya saat menabrak lurus ke arah Ning. Kekuatan yang luar biasa. Ning bisa langsung merasakan berapa banyak kekuatan serangan ini diadakan. Dia buru-buru menghendaki pedang Dark North-nya berubah menjadi lubang hitam yang kemudian dia gunakan untuk bertahan. Suara mendesing. Warhammer dibelokkan ke satu sisi, sementara Ning terlempar beberapa langkah ke belakang. Aku tahu itu. Hellsworth memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Pemuda berjubah putih ini sangat kuat. Meskipun Hellsworth memiliki keunggulan dalam persenjataan, pemuda berjubah putih itu masih mampu bertahan melawannya dengan tekniknya. Warhammer besar seperti ini pasti memiliki banyak esensi 5 elemen di dalamnya. Ning sekarang menginginkan senjata itu bahkan lebih. Totalnya ada 2 Warhammer. Anda dapat memiliki satu, saya akan menyimpan yang lain. Sepakat. Saat Hellsworth terus bertarung, dia mulai mengirim pesan mental ke Ning. Dia bersedia berkompromi. Tidak ada yang bisa dia gunakan untuk melawan seni pedang Jin Ning yang menakutkan, dan dia tahu bahwa dia pasti akan dikalahkan jika pertempuran ini berlanjut lebih lama lagi. Pemuda berjubah putih ini juga terampil dalam serangan jarak jauh, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Beri aku keduanya dan aku akan melepaskanmu, Ning mengirim kembali. Jangan pikirkan itu. Hellsworth mulai menjadi gila. Kalau begitu mari kita terus berjuang. Ning menyerbu ke depan bahkan lebih marah dari sebelumnya, mengirimkan cahaya pedang berkedip kemana-mana. Dia bahkan memanifestasikan tali di sebelahnya, mengisinya dengan sebagian keinginannya. Jika Ning mampu menembus pertahanan Hellsworth dan menangkapnya lengah, dia akan menggunakan tali ini untuk mengikat dan menangkapnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Hellsworth bertarung dalam pelarian, dan saat melakukannya dia mengirim dengan marah ke Ning. Tempat ini adalah reruntuhan sumber angin. Anda tidak pernah tahu kapan bahaya akan muncul di sini. Jika kamu terus mengejarku seperti ini, kamu akan berakhir di jebakan maut juga. Ning hanya melanjutkan dengan serangan marahnya. 4 dewa penatua dan dewa leluhur yang menonton dari jauh merasa terengah-engah. Keduanya gila. Mudah-mudahan, keduanya akan terbunuh oleh jebakan atau formasi pelindung, membiarkan kami mengambil harta mereka. Keempatnya menyaksikan, berdoa, dan mengejar pedang neraka dan pembudidaya berjubah putih saat keduanya melanjutkan pertarungan liar mereka. Ledakan. Sama seperti Ning bentrok sekali lagi melawan Hellsworth di udara. Tiba-tiba, embusan angin abu-abu tiba-tiba muncul entah dari mana, berputar menjadi tornado dan langsung berputar di sekitar Ning dan Hellsworth. Beberapa saat kemudian, tornado menghilang, tetapi dengan itu menghilang oleh Ning dan Hellsworth juga. Ketika keempatnya melihat ini dari jauh, wajah mereka semua berubah. Semua orang tahu bahwa reruntuhan sumber angin terlalu berbahaya untuk dilewati. Anda mungkin akan terjebak di dalam beberapa formasi. Keduanya pasti telah diteleportasi langsung ke dalam jebakan maut. Brengsek. Kedua senjata Dao itu tersapu juga. Tidak mau menyerah begitu saja, mereka berempat terus menunggu di sana selama 3 hari penuh, tetapi mereka tidak melihat kulit atau rambut Jin Ning dan pedang neraka, apalagi senjata Dao. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain pergi dengan sedih. Tidak baik. Wajah Jin Ning segera berubah saat angin kelabu itu muncul, membawa aura kematian dan keheningan. Hellsworth telah didorong oleh Ning ke ambang kegilaan, itulah sebabnya dia mulai terbang dengan cara yang gila. Perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlalu besar, itulah sebabnya Ning membutuhkan waktu untuk menaklukkan dan menangkapnya. Ning berpikir bahwa dia tidak akan seberuntung itu untuk mengalami mantra pelindung selama pertempuran yang begitu singkat, tapi sayangnya, dia benar-benar. Ledakan. Angin abu-abu menyapu Ning dan Hellsworth ke dalam genggamannya, dan kekuatannya yang benar-benar gigih melemparkan mereka berdua terbang ke bawah. Kekuatan yang luar biasa. Ning melakukan yang terbaik untuk menghentikan kejatuhannya,
tapi Divine Power dan energi immortalnya terlalu lemah untuk melakukannya. Huosh! Ada lubang hitam yang sangat besar di bawah mereka. Ning dan Hellsword keduanya berputar seperti puncak oleh tornado dan dikirim terbang langsung ke dalam lubang. Berhenti, berhenti. Ning langsung mengaktifkan kemampuan Three Heads, Six Arms miliknya. Keenam lengannya secara dramatis bertambah besar saat dia mencakar ke tepi lubang. Di udara, Ning tidak punya apa-apa untuk dipegang. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa melihat tebing batu yang melapisi tepi lubang. Ning memiliki perasaan bahwa jika dia ditarik jauh ke dalam lubang ini oleh tornado, dia mungkin akan mati. Dia harus berhenti, tapi anginnya terlalu kuat. Enam lengan Ning secara bersamaan mengaktifkan Star Seizing Hand. Pada akhirnya, salah satu tangannya berhasil mengepal di sekitar pilar batu. Bang! Ning telah diseret ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika tangannya mengepal di sekitar pilar batu, seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti. Kekuatan merobek yang mengerikan diterapkan di seluruh tubuhnya, menyebabkannya berkedut. Adapun tangannya yang menggunakan Star Seizing Hand, mereka langsung mati rasa dan kendur, mengakibatkan Ning terus diseret ke bawah oleh tornado abu-abu yang marah. Retakan! 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 Pilar batu abu-abu yang berhasil dipegang Ning sebelumnya mulai retak juga. Beberapa saat kemudian, itu benar-benar hancur dan juga terseret ke bawah oleh tornado yang ganas. Harus berhenti, berhenti, berhenti. Enam lengan Ning liar mencengkeram dinding sekitarnya, berusaha untuk memahami apapun yang menonjol keluar. Gemuruh. Ning akhirnya berhenti ketika tiga tangannya berhasil secara bersamaan masuk ke celah besar di dinding lubang. Berkat ketiga tangan ini yang memegang celah itu dengan putus asa, dia akhirnya bisa menahan kekuatan tornado. Wah, saya berhenti. Ning menghela nafas lega. Celah batu yang sangat besar itu panjangnya ribuan meter, dan saat Ning menempel pada celah itu, dia telah mengubah tangannya untuk membuatnya sepanjang ratusan meter juga. Dia telah menggali tangannya jauh ke dalam celah, memastikan bahwa dia akan bisa menggantung di dinding. Tidak, Hellsword juga telah diseret ke dalam lubang, dan dia juga mencakar dinding dalam upaya menemukan sesuatu untuk dipegang. Namun, dia jauh lebih lemah dari Ning dalam kekuatan mentah. Dia berhasil meraih sepotong batu yang menonjol, tetapi kekuatan sobek langsung membuat tangannya benar-benar mati rasa dan kendur. Dia tidak bisa memperlambat dirinya sendiri. Kekuatan tornado itu terlalu besar, tidak memberinya kesempatan untuk meraih apapun. Bagaimanapun juga, tangan Ning mirip dengan harta Chaos. Dia juga memiliki kekuatan tubuh Dewa Dunia setengah langkah, serta peningkatan Star Seizing Hand. Itulah satu-satunya alasan mengapa Ning lebih berhasil daripada dia untuk berhenti. Bang! Saat Hellsword terus terseret ke bawah, tubuhnya sesekali akan menabrak beberapa potongan batu yang menonjol, mengakibatkan dia terpental di sekitar dinding. Bang! Hellsword memuntahkan seteguk darah. Tabrakan ini bahkan lebih mematikan daripada serangan pedang Ning, dan dia terus menabrak satu demi satu batu yang menonjol. Mengingat betapa tajam penglihatan Ning, dia dapat dengan jelas melihat Hellsword terus jatuh beberapa ratus kilometer, menabrak dinding setidaknya beberapa lusin kali. Sepertinya semakin dalam Hellsword jatuh, semakin kuat tornado itu. Tubuh Hellsword mulai berputar dan meliuk akibat tabrakan. Ledakan. Setelah menabrak batu berbentuk tombak yang sangat tajam, tubuh Hellsword benar-benar hancur berantakan. Tornado yang kuat dengan cepat menghancurkan potongan-potongan tubuhnya, benar-benar memusnahkannya dalam tubuh dan jiwa. Tornado itu jauh lebih kuat dari Ning. Sayang sekali, masih tergantung di dinding batu, Ning tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan Hellsword mati. Senjata Dao juga tersedot ke bawah. Tapi apa yang harus aku lakukan? Keenam lengan Ning menempel di celah batu. Dia mengenakan setelan baju besi Chaos kelas atas, dan dia memiliki tubuh dewa yang kuat yang telah melatih patung emas. Dia lebih dari mampu menahan kekuatan tornado ini. Apakah aku harus terus menggantung di sini? Ning menyebar kekuatan hatinya, tapi sayangnya itu langsung dihancurkan oleh angin abu-abu kehancuran. Angin kelabu ini bahkan mampu menghancurkan kekuatan jantung. Betapa menakutkannya kekuatan kuno yang mendirikan reruntuhan sumber angin ini. Ning bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ning tidak tahu, sosok terkuat dari wilayah Badlands, Dao King Badlands, pernah mengunjungi mantan tuan tanah ini, dan dia benar-benar yakin akan inferioritasnya. Faktanya, alasan mengapa tempat ini dinamai sumber angin adalah karena kekuatan kuno itu telah mencapai tingkat penguasaan angin yang sama sekali tak terduga. Baik Herforce maupun Kore Sensei tidak bisa menembus angin kelabu. Yang bisa dilakukan Ning hanyalah menggunakan matanya sendiri. Aku harus pergi dari sini. Ning mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas.
Angin kelabu melolong marah di atasnya, menghalangi pandangannya. Ning menggunakan baju besi Chaos kelas atas untuk membentuk penghalang semi-transparan di atas kepalanya baru kemudian dia bisa melihat sedikit area di atasnya. Saya harus keluar dari lubang ini. Angin terlalu kuat saya tidak akan bisa mempertahankan cengkeraman pada potongan batu yang menonjol. Satu-satunya pilihan saya adalah mendorong seluruh lengan saya jauh ke dalam beberapa celah dan retakan itu. Ning memindai area di atasnya untuk menemukan lebih banyak celah. Angin kelabu telah menyebabkan sedikit erosi pada lubang ini, menghasilkan beberapa celah yang muncul. Ada 300 di atas Ning adalah celah yang sedikit lebih kecil. Ayo pergi. Ning segera mengulurkan salah satu tangannya ke atas. Huosh. Kekuatan angin yang ganas menghantam tangan Ning dengan berat 1000 bintang, benar-benar mencegahnya untuk mencapai ke atas. Ning melakukan yang terbaik untuk melawannya, dan dia menemukan bahwa dia mampu merentangkan tangannya ke berbagai arah lain, tetapi untuk sepenuhnya melawan kemenangan dan meraih ke atas. Benar-benar mustahil. Tidak akan berhasil. Angin terlalu kencang. Ning cepat menyerah upaya. Jika saya tidak bisa naik. Ning menunduk untuk menatap lubang hitam yang tampaknya tak berdasar di bawahnya. Kalau begitu satu-satunya pilihanku adalah turun. Ning melihat ke bawah dengan hati-hati. Kira-kira 600 meter di bawahnya, dia melihat celah besar lainnya. Dia segera mengulurkan tangan untuk meraihnya. Naik berarti melawan angin. Turun berarti pergi bersama angin. Ketika dia mengangkat lengannya hingga panjangnya ratusan meter, mudah baginya untuk mengayunkan tangannya jauh ke dalam celah. Ning mengirim satu demi satu ke celah kedua sebelum akhirnya melepaskan yang pertama. Suara mendesing. Ning dengan cepat jatuh ke bawah, lalu berhenti. Ayo lanjutkan. Ning melirik sekelilingnya, lalu mulai turun lagi. Jadi, Ning mulai perlahan-lahan turun melalui lubang kegelapan yang tak berdasar ini. Beberapa saat kemudian, Ning melihat pedang yang menjorok keluar dari pilar batu. Pedang ini bukan milik Hellsworth. Beberapa orang menyebalkan malang lainnya pasti terseret ke sini dan kehilangan kendali atas senjatanya, mengakibatkannya tersangkut di sini. Ning segera, dengan susah payah mengulurkan tangan untuk mengambil pedang itu, lalu membawanya ke tanah miliknya. Ning kemudian melanjutkan pendakiannya yang lambat ke bawah. 300 meter, 3000 meter, 30 kilometer. Sekarang, Ning telah mengambil total 3 senjata. Sayangnya, ketiganya, hanya, harta Chaos tak satu pun dari mereka adalah senjata Dao. Tetap saja, itu masuk akal. Jika seorang ahli tingkat dunia dicengkeram oleh angin kelabu, dia tidak akan dianiaya separah Ning dan Hellsworth. Ada sangat sedikit dewa penatua dan dewa leluhur yang memegang senjata Dao kemungkinan salah satu dari mereka jatuh ke dalam lubang ini bahkan lebih rendah. Ning perlahan-lahan turun lebih dari 100 km, lalu beristirahat dan melirik sekelilingnya dengan harapan menemukan jalan keluar dari sini. Apa itu? Ning melihat ke bawah, terkejut. Sebuah gua benar-benar muncul di dinding lubang. Ini jelas sebuah gua yang telah digali secara artifisial, dan lebarnya ratusan meter. Meskipun angin kelabu melolong melewatinya, angin itu tidak masuk ke dalam gua itu sendiri, membuat gua itu menjadi oasis kedamaian yang langka dan disambut baik. Karena miring ke bawah dan ke dalam, Ning tidak bisa melihatnya lebih awal. Baru sekarang, ketika dia mendekat, itu muncul di hadapannya. Siapa yang menggali gua ini? Tidak masalah, saya kira. Saya telah menggunakan sedikit divine power saya setelah mendaki begitu lama dan menjaga Three Heads, Six Arms aktif begitu lama. Aku harus segera masuk ke sana. Ning buru-buru mulai memanjat ke arahnya, lalu mengirim tangannya jauh ke dalam pintu masuk gua. Ada beberapa potongan batu yang menonjol di dalam gua, memungkinkan Ning dengan mudah mendapatkan pegangan. Ning dengan cepat, menyusutkan, lengannya, mengakibatkan seluruh tubuhnya ditarik ke dalam gua seperti karet gelang. Aku masuk. Itu aneh. Tidak ada angin sama sekali di gua ini. Ning sudah begitu terbiasa dengan angin abu-abu yang mengamuk sehingga dia merasa agak tidak terbiasa dengan ketenangan. Wah, akhirnya aku bisa istirahat. Ning menonaktifkan 3 kepala, 6 lengan lalu melirik angin kelabu yang terus mengamuk di luar gua. Dia kemudian menoleh untuk hati-hati memeriksa gua itu sendiri. Sangat jelas bahwa gua ini telah digali secara artifisial. Itu telah digali dengan cara yang sangat metodis, dan berbagai tanda yang tampak seperti sisik ikan dapat dilihat di dinding. Ada juga beberapa diagram dan beberapa tulisan yang tertinggal di dinding gua, dan gua itu sendiri memancarkan niat aneh yang terasa seperti air yang mengalir. Jining tidak bisa tidak terpengaruh oleh aura gua, dan hatinya menjadi cukup tenang juga. Ning tidak terburu-buru untuk membaca kata-kata atau melihat gambar. Sebagai gantinya,
dia pertama-tama dengan hati-hati memeriksa pola dan tanda seperti sisik di dinding. Sangat rapi. Jika seseorang perlahan menggali gua, tidak mungkin semuanya bisa begitu rapi dan kecil. Ning menatap tanda kecil. Saya merasa seolah-olah seseorang pasti menggunakan kemampuan ilahi untuk langsung mengambil batu dan membuat gua. Ning tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan kemungkinan ini. Ketika dia meraih pilar batu itu beberapa saat yang lalu, kekuatan sobek yang kuat dari tornado hanya mampu menyebabkan beberapa retakan padanya. Dia telah menguji menggunakan tangannya untuk menggali pegangan ke dinding, tetapi sama sekali tidak berhasil sama sekali. Inilah mengapa Ning memilih untuk mencari celah yang sudah ada sebelumnya. Batu di sini telah dipelihara oleh formasi lokal dan dibaptis oleh angin kelabu, memberikan sifat yang luar biasa. Kemungkinan besar, bahkan para ahli tingkat dunia tidak akan dapat dengan mudah menggali gua sebesar itu, renung Ning pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangannya, dengan lembut membelainya pada pola sisik ikan. Saat dia melakukannya, dia tiba-tiba bisa merasakan niat aneh dan unik mengalir ke arahnya dari pola. Tenang seperti air, Ning dengan hati-hati memeriksa gua secara detail untuk beberapa saat lebih lama, lalu mengalihkan perhatiannya ke tulisan dan diagram di dinding gua. Seperti yang dilihat Ning, diagram itu tidak akan benar-benar kabur. Jika dia tidak berhati-hati dan melewatkan sesuatu atau mengaktifkan jebakan secara tidak sengaja, itu akan menjadi bencana besar. 100 aliran sumber angin di reruntuhan ini memang sangat menakjubkan. Sayang sekali saya akan senang jika memiliki kesempatan untuk duduk dan mendiskusikan Dao dengan sesama Taois yang menciptakan perkebunan ini. Rekan Taois itu meninggal bertahun-tahun yang lalu. Di masa depan, ketika saya mencapai akhir hidup saya sendiri, saya juga akan meninggalkan Dao saya dan membiarkan para kultivator yang datang setelah saya untuk melihatnya dengan baik. Saya telah menghabiskan lebih dari 100.000 tahun di sini dan telah memperoleh wawasan tertentu. Meskipun saya hanya memeriksa beberapa aliran, saya dapat mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara mereka dan jalan yang telah saya pilih, jadi tidak masalah jika saya melihat sisa 100 aliran atau tidak. Berikut adalah wawasan yang saya peroleh dari 100.000 tahun melihat aliran ini. Saya telah merekam semuanya di sini. Jika seorang kultivator memiliki kesempatan untuk datang ke sini di masa depan dan melihat mereka, anggap ini sedikit karma di antara kita. Ini adalah kata-kata Waterwind. Setiap karakter memancarkan aura santai dan tanpa beban. Ketika Ning melihat kata-kata ini, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat kekuatan kuno yang menuliskannya bertahun-tahun yang lalu. Angin air, Ning bergumam pelan pada dirinya sendiri, siapa itu? Menilai dari apa yang dia tulis, dia seharusnya seseorang yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan pencipta reruntuhan sumber angin. Wilayah Badlands, sejauh Ning tahu, itu tidak menahan siapapun dengan nama Waterwind. Ning telah lama memperoleh laporan intelijen mengenai banyak ahli tingkat dunia. Sosok paling kuat di seluruh Badlands adalah pencipta Badlands Court, Dao Lord Badlands. Dao Lord Badlands masih hidup dan sangat kuat, dia bukan orang yang seseorang dari level Ning bisa berharap untuk didekati. Dao Lord Badlands telah mendirikan pengadilan Badlands. Pakar tingkat dunia seperti balita di hadapannya. Pengadilan Badlands memegang sejumlah tokoh yang sangat terkenal, tetapi tidak satupun dari mereka pergi dengan moniker dari Waterwind, renung Ning pada dirinya sendiri. Tidak. Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Mungkinkah seseorang dari wilayah lain? Namun, pada akhirnya itu tidak terlalu penting. Waterwind berbicara tentang pertandingan besar. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka kemungkinan besar dia adalah seseorang di atas kekuatan tingkat dunia. Bahkan jika dia hanya seorang ahli tingkat dunia, dia pasti berdiri di puncak kekuasaan di antara mereka. Waterwind, Ning diam-diam mengingat nama ini, lalu mengalihkan perhatiannya ke wawasan yang ditinggalkan Waterwind di dinding gua. Dinding gua ditutupi dengan tulisan dan diagram. Tulisan itu terdiri dari kata-kata yang baru saja dibaca Ning. Adapun diagram, mereka berisi wawasan yang diperoleh Waterwind. Diagramnya adalah ikan-ikan yang berenang di laut. Ning melihat lebih dari 10 ikan, masing-masing dalam pose yang berbeda. Di sekitar mereka terlihat beberapa garis yang tampak biasa yang seolah-olah mewakili riak air. Ada total 16 ikan dan 97 riak air. Diagram ini, Ning merasa bahwa diagram ini agak aneh. Dia memberi mereka pandangan lebih dekat, dengan hati-hati memeriksa riak air dan ikan untuk mencari keanehan. Huosh! Perlahan, tanpa Ning bahkan menyadarinya, gelombang kemauan dan niat mulai perlahan merembes keluar dari diagram dan menuju Ning. Gemuruh! Sebuah sungai besar yang lebarnya 3.000 meter mengalir melewati Ning, dan di sungai itu ada ikan dengan proporsi yang sangat besar.
Sungai itu lebarnya hanya 3.000 meter, tetapi ikan ini panjangnya lebih dari 300 meter. Ikan-ikan itu berenang mengikuti ombak, terus maju ke depan dengan sikap gigih dan tak terbendung. Apa-apaan? Ning menatap kosong ke sekelilingnya. Langsung dia adalah sungai yang lebarnya 3.000 meter. Ada beberapa sungai lain di sebelahnya, yang masing-masing lebarnya 3.000 meter dan mengalir dengan kecepatan luar biasa. Di kejauhan, Ning bisa melihat lebih banyak sungai, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Meskipun Ning tidak dapat melihat sungai-sungai itu dengan jelas, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada total 100 aliran sungai. 100 sungai, 100 ikan. Sungai-sungai mengalir ke satu arah. Ikan itu berenang ke arah yang sama. Di ujung sungai, ada tempat di mana mereka semua berkumpul, tempat kekuatan tak terbendung yang melihat 100 aliran menjadi satu. Setiap sungai memberi Ning perasaan yang berbeda, seperti halnya ikan di dalamnya. Beberapa sungai terasa seperti gadis-gadis cantik di sebelah. Beberapa sungai terasa seperti vixens yang sangat menarik. Beberapa sungai terasa seperti gadis peri yang sedingin es. Mereka semua memiliki aura dan niat yang sangat berbeda, tetapi mereka dapat bergabung dengan sempurna di kejauhan. 100 aliran bergabung bersama untuk membentuk dao, tapi sayangnya, jika kamu tidak dapat melakukannya, kamu akan mati. Sayang, desahan tiba-tiba bergema dari dunia ini dan kemudian, semuanya lenyap. Ning sekali lagi berada di dalam gua, menatap gambar ikan dan riak air yang tampak biasa. Apa yang baru saja terjadi? Ning bingung. Apakah itu ilusi yang baru saja kulihat? Tidak, aku seharusnya bisa tahu apakah itu semua ilusi. Itu bukan ilusi. Itu, sesuatu yang lain. Setelah Waterwind melihat 100 aliran sumber angin, dia meninggalkan diagram yang berisi wawasannya. Ning mengangkat kepalanya untuk melihat diagram lagi, tapi kemudian dia tiba-tiba membeku. Ini karena ketika dia melakukannya, adegan yang baru saja dia lihat langsung mulai diputar ulang di benaknya. 100 sungai yang bergelombang, 100 ikan yang berenang, bahkan desahan terakhir itu, semuanya muncul sekali lagi dalam ingatannya. Ini memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Hampir seperti kesedihan. Ning diam-diam merenungkan ini. Alasan mengapa Ning merasakan kesedihan itu karena desahan terakhir itu. Tapi apa yang disebut, 100 aliran bergabung bersama untuk membentuk dao, Ning merasa bahwa kata-kata itu mengandung makna yang sangat mendalam. Semakin dia mencoba memahaminya, semakin dia menjadi bingung. Namun, Ning tidak terburu-buru. Dia duduk dalam posisi lotus dan mulai perlahan-lahan merenungkan apa yang baru saja dia lihat. Dia begitu asyik dengan ini sehingga dia benar-benar lupa memasuki menara Hefenggeser, karena dia benar-benar fokus pada pemandangan 100 aliran yang baru saja dia lihat. Hari demi hari berlalu, Ning terus duduk di sana, tidak bergerak seperti patung. Debu mulai berkumpul dan menumpuk di tubuhnya, dan segera Ning tampak seperti patung yang sebenarnya. 6 tahun kemudian, Ning telah benar-benar tertutup debu, tapi akhirnya, pada hari ini, dia membuka matanya, mengungkapkan ekspresi terkejut dan senang dengan tatapan kristalnya yang berkilau. 100 aliran bergabung bersama untuk membentuk dao, 9 segel bergabung bersama untuk menjadi satu, jadi ini adalah bagaimana 9 segel kekacauan benar-benar bekerja, gumam Ning lembut pada dirinya sendiri. Arti dari frase, 100 aliran bergabung bersama untuk membentuk dao, terlalu dalam dia hanya bisa mengumpulkan beberapa wawasan darinya. Namun, saat melakukannya, dia dapat melihat banyak kesamaan antara itu dan 9 segel kekacauan, sehingga dia mendapatkan lebih banyak wawasan tentang segel ke-9. Sebelum meninggalkan 3 alam, Ning sudah menguasai segel kekacauan ke-8. Hanya satu yang tersisa. Serangkaian rune ilahi yang rumit mulai muncul di mata Ning. Ke-9 dari 9 segel kekacauan mulai terwujud di dalam matanya, berubah dan berubah dalam pola yang tak ada habisnya. Di masa lalu, sepertinya tidak akan pernah ada akhir dari perubahan rune dari 9 Chaos Cells, tapi begitu Ning menguasainya, transformasi berakhir. Akhirnya, mereka berkumpul untuk membentuk gambar yang tampak seperti bunga. Gambar ini muncul pada jiwa Ning itu sendiri, serta jiwa sejatinya. Itu adalah bunga biru. Itu suci, suci, alami. Jejak segel bunga biru mulai secara alami memanifestasikan dirinya di dahi Ning juga. Setelah muncul sebentar, kemudian dengan cepat menghilang dan bersembunyi. Ketika 9 segel kekacauan bergabung menjadi satu, mereka menjadi sangat luar biasa. Ibu Nuwa pasti sudah mencapai level ini juga. Ning bisa merasakan jejak segel bunga biru yang muncul di dahinya, bunga biru yang bergoyang lembut. B24P2